kalau lihat nilai dananya itu sendiri sudah mind blowing ya. Saya cukup terkejut juga ya ternyata betapa besar. Dan kalau kita kembali ke websitenya ternyata transparansinya juga tidak terlalu baik gitu kan. Dan ada banyak aliran dana yang dinikmati oleh para pengurus dan pendirinya gitu. Pertanyaannya adalah kan mereka berdiri tahun 2005 ya. Kenapa kenapa membutuhkan waktu yang lama sebelum ini akhirnya terungkap atau terkuak? Apakah karena ini saya baca dari laporan Tempo, gaji staf dipotong, ada beberapa fasilitas yang dipotong, baru ada whistleblower di dalam. Kenapa kita juga ini ya dengan begitu besarnya dana yang mereka kelola, kita juga luput gitu untuk melihat indikasi itu. Jadi kita hari ini akan kumpas tuntas terkait dengan skandal ACT. Saya kira kita tidak akan banyak mengulangi apa yang sudah banyak dibahas di media massa gitu ya. Kita akan memang kita akan buat peta secara umum apa sih masalahnya gitu ya, karena seperti ya saya jelaskan tadi, ini masalahnya sudah dibawa kemana-mana, mulai dari isu hedonisme sampai isu penggunaan dana untuk kepentingan terorisme gitu ya. Nah, webinar kita kali ini sih sebenarnya kita ingin agar skandal ini tidak membuat umat atau masyarakat kapok untuk berdonasi gitu ya, karena ya sesungguhnya lembaga-lembaga filantropi seperti ACT, Dompet Duafa atau lembaga-lembaga yang lain yang tidak ada kaitannya dengan misalnya persentuhan dengan agama, itu sangat penting ya, terutama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini belum bisa disentuh oleh pemerintah. Gitu ya. Kalau kita lihat iklan-iklan misalnya Kita Bisa yang kerjasama dengan lembaga-lembaga filantropi, saya kira sangat banyak hal yang belum bisa tersentuh oleh pemerintah dan bisa disentuh oleh lembaga-lembaga filantropi tadi. Jadi kita ingin memastikan agar dalam diskusi ini rekomendasinya ingin memastikan agar lembaga ini makin kuat, publik makin percaya gitu ya. Nah, makanya itu dalam diskusi ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan keahlian narasumber yang ada di layar teman-teman semua gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara soal misalnya soal problem sesungguhnya di ACT ini seperti apa begitu. Lalu kemudian apa sih yang mesti dilakukan untuk memastikan agar lembaga-lembaga ini bebas dari fraud gitu ya. Agar dana ini tidak mudah untuk diselewengkan gitu ya. Termasuk sebenarnya kalau bicara soal masalah selama ini kan yang banyak dikupas soal terorisme gitu ya. Padahal kalau lihat data dari Mbak Pauline, alokasi kalaupun digunakan untuk kepentingan terorisme jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Nanti Mbak Pauline bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, Ibu dan Bapak, di depan kita semua sudah ada narasumber-narasumber yang kredibel, analisisnya tajam dan terpercaya gitu ya. Pertama ada Mbak Pauline Prilly. Mbak Pauline ini CEO dari Wikrama Utama, salah satu atau narasumber utama di Hanya Satu Kata gitu ya. Nanti kami akan launching video-video terkait isu fraud. Mbak Pauline ini pengalamannya sudah hampir 10 tahun di isu fraud investigasi gitu ya. Pernah di Ernst Young, kalau Eson bukan di Ernst Young ya. Di Ernest Eson yang stand up comedy, Eson di situ. Ernest Prakarsa. Ernest Prakarsa ya. Dan Mbak Pauline ini keahliannya di forensik dan data analisis gitu ya. Jadi nanti Mbak Pauline akan jelaskan analisis terkait dengan ACT ini. Lalu yang kedua ada Mbak Dayu Nirma Amurwati. Mbak Dayu ini hampir sama saya kira kemampuannya dengan Mbak Pauline, tapi pengalamannya juga sudah malang melintang di dunia persilatan pertata kelolaan. Mbak Dayu pernah di Bank Dunia, lalu juga sekarang menjadi salah satu pengajar di BINUS. Mbak Dayu ini lulusan dari London School Economic and Political Science gitu ya. Dan terakhir ada Pak Emerson Junto,
Pak Emerson ini dulu di ICW cukup lama sampai diharuskan keluar dari ICW itu ya. Lalu kemudian membentuk visi integritas. Pak Emerson ini spesialisasinya di bidang hukum. Nah, kita langsung saja, saya minta Mbak Pauline untuk sharing 10 sampai 15 menit terkait dengan analisisnya terkait dengan ACT ini. Nanti dilanjutkan oleh Mas Eson dan Mbak Dayu. Saya persilakan Mbak Pauline. Baik, terima kasih Mas Ade, Mas Eson, Mbak Dayu, dan juga Bapak Ibu semuanya. Suara saya kedengeran nggak ya Mas Ade? Kedengeran Mbak? Kedengeran ya, oke. Ya. Saya takutnya lagi agak terpencil, jadi nggak begitu kedengeran. Lagi healing berarti Mbak. Baik, kalau gitu saya izin sharing dulu Bapak Ibu. Iya, yang ini sudah terlihat ya? Terlihat Mbak. Iya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ade, Pak Emerson, dan juga selamat pagi Mbak Dayu. Jadi kalau tadi dibilang sama Mas Ade, kemampuan saya sama dengan Mbak Dayu, sebenarnya enggak Mbak, enggak Bapak Ibu, sangat jauh. Saya pun masih belajar sangat banyak sama Mbak Dayu. Nah, tapi mungkin dengan kemampuan saya yang terbatas, saya mencoba untuk sharing ke Bapak Ibu terkait dengan kalau tadi Mas Ade bicara tentang kasusnya ACT atau aksi cepat tanggap. Nah, mungkin dalam kesempatan 15 menit ini, kalau tadi Mas Ade cerita tentang ACT, saya akan lebih mengupas, kayak saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang, wah, gajinya sekian itu wajar atau tidak, ataupun misalnya donasinya sekian persen itu untuk biaya operasional perusahaan wajar atau tidak, atau sesuai dengan undang-undang yayasan atau tidak. Mungkin saya tidak akan ke ranah situ Bapak Ibu, tapi saya akan lebih banyak mengupas ada dua hal utama yang dimana coba kita kritisi bahwa kasus ACT ini jangan-jangan tipologi kasusnya, atau kalau kita bicara di sini modus tindak pidana pencucian uangnya, ini kok bisa jadi bisa kita buat satu pola tersendiri yang dimana jangan-jangan ini tuh terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini yang mau kita kritisi. Jadi kita tidak hanya mengkritisi si ACT saja, tapi dari kasus ACT ini bagaimana kita bisa menarik pelajaran untuk kemudian kita bisa mempreventif atau mencegah ACT lainnya terjadi. Nah, ini mungkin saya langsung saja. Jadi agendanya ada dua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan corporate structuring, yang kedua adalah terkait dengan manipulasi laporan keuangan. Karena ini kalau dari keahlian saya melihat hal ini yang sangat kental terjadi di ACT. Menurut, balik lagi, karena data kita terbatas, jadi kita hanya mengambil data publik. Data publik sebagian besar yang kita ambil juga dari publikasinya Tempo. Nah, ini batasan yang coba kita sama ratakan pemahaman kita bahwa kita pun nggak ada data-data tersembunyi lainnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas dua hal ini, di mana corporate structuring ini kita akan membahas dari apa yang terjadi di ACT, kemudian nanti kita tabrakan dengan riset FATF yang sudah puluhan tahun berjalan, apakah matching, dan juga nanti kita melihat di Indonesia bagaimana sih praktiknya, baik secara regulasi ataupun nanti saya akan sedikit sharing pengalaman kita itu dalam artian Wikrama Utama, bahkan juga kita bersama dengan visi integritas, kita sudah melakukan beberapa investigasi, itu bagaimana sih yang kita lihat, apakah di perusahaan lain juga terdapat pola serupa, yaitu nanti kita sharing. Yang kedua, kemudian kita akan ke ranah manipulasi laporan keuangan atau financial statement. Nah, nanti juga kita akan membahas di mana titik-titik yang akan menjadi critical point kita. Tidak hanya dalam penanganan ACT, tapi juga ke depannya terhadap ACT lainnya ataupun bahkan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, ini sedikit sekilas, Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan dari publikasi yang sudah kami kritisi dan kami analisis dan kami baca,
bahwa ini adalah struktur yang kami temukan salah satunya berdasar itu ada beberapa perusahaan yang ternyata notabene sebenarnya pada akhirnya dikendalikan oleh orang yang sama juga. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam risetnya Tempo itu tercetus ada nama satu PT, namanya PT Hydro Perdana Ritelindo. Ini usahanya di bidang apa? Waktu itu mengelola minimart atau namanya Sodako-Mart ya kalau nggak salah. Nah, jadi PT Hydro ini kalau kita lihat berdasarkan akta pendiriannya pada awalnya, makanya kita sebut sebelum 5 Juni 2020 karena setelah itu komposisi pemegang sahamnya berganti. Jadi kalau kita lihat si PT Hydro ini 75% dimiliki oleh namanya Global Idcon. 25%-nya dimiliki oleh Syahrul Aryansyah. Kemudian kalau kita kritisi lagi ke dalamnya, Global Idcon ini dalamnya siapa sih? Oh, ternyata Global Idcon ini 40% dimiliki oleh ACT, 60% atau sisanya itu dimiliki oleh 3 yayasan, yaitu bentuk yayasan Global Wakaf, Global Zakat, Global Kurban, yang dimana notabene kalau kita lihat laporannya, ini pun ada dalam pengendaliannya ACT atau dimiliki oleh ACT. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur ini, sebenarnya dalam artian kalau kita pangkas semua PT-PT lainnya, PT Hydro Perdana Ritelindo sebenarnya 75% itu ujung-ujungnya adalah ACT juga. Jadi banyak layering, banyak perusahaan yang terlibat, tapi sebenarnya pengendaliannya tetap sama. Nah, di sini yang mau kita kritisi, terkadang orang bisnis, ini kok kalau secara logika bisnis, ini nggak untung Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Pengendaliannya sangat jauh atau bisa dibilangnya indirect ownership. Padahal kalau ketika kita membuat sebuah perusahaan baru, PT baru, minimal uang yang keluar adalah bikin akta, Bapak Ibu. Bikin akta 10-12 juta. Di sini pun PT-nya ataupun aktanya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Itu cost Bapak Ibu. Belum lagi ketika menjalankan harus ada biaya operasional, ada karyawan, tidak hanya karyawan, harus sewa lahan, harus sewa kantor. Nah, ini pun tidak murah. Secara logika bisnis, kenapa seseorang mau membuat segini ribet atau segini jelimetnya struktur perusahaan yang dimana sebenarnya kalau secara hitung-hitungan bisnis, ini justru makin banyak pengeluarannya. Nah, dari sini kita kritisi, kemudian kita tabrakan dengan riset FATF. Jadi kalau FATF di 2018 itu mereka mengeluarkan sebuah publikasi namanya Concealment of Beneficial Ownership. Nah, di situ FATF mengatakan bahwa memang salah satu metode kunci mengaburkan BO atau beneficial owner adalah dengan membuat struktur kepemilikan dan pengendalian yang kompleks. Nah, di sini baru kata-kata ini beneficial ownership. Makanya tadi kenapa orang ribet-ribet bikin struktur yang panjang dan juga tidak hanya panjang tapi juga berarti pengeluarannya juga lebih banyak. Berarti kalau dari FATF riset yang ini kita menabrakan, salah satu hipotesisnya berarti adalah adanya konsep pengaburan beneficial ownership. Di sini pun ditegaskan bahwa struktur kepemilikan ini dalam tanda kutip atau di dalam kurung namanya complex change of ownership. Ternyata ada kata-kata change, ini kata kuncinya. Change ini maksudnya gimana? Berarti ini bukan sesuatu yang terputus. Berarti dia akan terus bertalian. Sehingga pada akhirnya sebenarnya kita bisa menelusuri ujung-ujungnya BO ini siapa. Karena tadi dia bilangnya adalah change. Tidak ada keterputusan di situ. Misalnya kalau kita ketemu, kita nggak bakal tahu Mbak, kita nggak bakal tahu Mas, ini yang punya PT siapa. Karena kalau di AHU namanya nggak ada, putus. Karena kalau kita lihat di dokumen perizinannya ataupun yang lain, ini namanya nggak ada Mbak, udah pasti keputus. Enggak Bapak Ibu. Jadi konsepnya sebenarnya ada change tadi. Bisa jadi ada dokumen-dokumen tertentu yang tidak terpublikasi secara publik
ataupun yang tidak kita ketahui, belum kita ketahui, sebenarnya itu menjadi kunci ataupun menjadi menjadi salah satu kunci dari si chain of ownership ini. Maaf Bapak Ibu, sebentar saya 2 menit. FATP ini Financial Action Task Force ya, Ibu dan Bapak. Mbak Pauline ada tamu ya. Saya lanjutkan. Ya. Ya, ada gangguan. Kemudian tadi change of ownership. Nah, nanti setelah ini kita akan deskripsikan maksudnya seperti apa sih dokumen-dokumen yang hilang tadi, missing link-nya apa saja yang sebenarnya ada tapi mungkin tidak kita sadari ataupun belum kita ketahui. Kemudian lanjut, dalam banyak kasus BO itu menggunakan kombinasi layering atau structuring dan juga kepemilikan langsung. Nah, ini apa? Jadi tidak semuanya langsung di structuring seperti tadi, tapi juga ada yang sebenarnya beberapa PT pasti akan ada, kita bisa melihat link langsungnya bahwa PT ini ataupun perusahaan ini dimiliki oleh si BO tersebut. Kemudian dalam banyak kasus BO mengendalikan kepemilikan itu melalui perantara profesional dan pihak ketiga. Nah, di sini juga menjadi challenge kita. Tadi kita ke dalam konsep change of ownership, ternyata dalam membuat change ini, banyak PO yang dibantu oleh para profesional. Nah, ini makanya kita mungkin bisa saja dokumen yang kita butuhkan untuk menelusuri si BO ini tidak kita temukan di perusahaan itu sendiri. Bisa jadi change itu tersebar di perantara atau profesional ataupun pihak ketiga yang digunakan oleh si BO ini. Nah, ini kita mau mengenalkan istilahnya atau strawman kalau di sini FATF menggunakannya, yang dimana menurut FATF yang paling banyak digunakan itu ada 2 profesi, yaitu legal professional dan juga accounting professional. Jadi tadi kita dalam menelusuri si change ini, untuk menelusuri siapa sih ujung akhir si beneficial ownership ini, bisa jadi data atau dokumen missing yang kita butuhkan untuk menelusuri change ini ada di legal professional ataupun accounting professional. Nah, hipotesis ini, riset ini ternyata bisa jadi kita temukan juga dalam kasus ACT. Tapi memang kebanyakan kalau dari publikasi kita belum ketemu sampai legal professional yang dalam artian jejaknya, tapi accounting professionals itu ada sedikit beberapa riset yang sudah terlihat. Legal professionals ini pun sebenarnya kalau kita lihat tadi dalam pembentukan struktur perusahaan yang dimana ada banyak PT, banyak yayasan, ini pun sebenarnya dalam, kalau kita bilang kan pembentukan PT atau yayasan ini kan harus dilakukan oleh notaris, ada aktanya. Dan notaris ini pun harusnya dia melakukan ada namanya konsep due diligence. Menanyakan ataupun mencari tahu profiling sebenarnya di belakang PT ini atau perusahaan ini sebenarnya ujungnya siapa. Nah, itu yang harusnya dia declare dan harusnya dia mention ke dalam sistem AHU kita, karena AHU kita sudah mencantumkan bahwa wajib untuk dideklarasikan siapa beneficial ownership-nya. Dan accounting professional, bagaimana perannya, itu nanti kita akan jelaskan di belakang dalam kasus ACT ini seperti apa sih accounting professionals ini membantunya. Baik, kita next. Nah, tadi kalau kita bilang ada change of ownership, jadi di sini kita akan memperkenalkan konsep namanya saham dan juga hak suara yang sudah diatur oleh regulasi kita, Undang-Undang PT. Bagaimana caranya supaya memutus ataupun seolah-olah terlihat putus tadi antara BO dengan pengendalian atau perusahaan-perusahaan yang dia kendalikan. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang PT, pasal yang ke-60 disebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak.
Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita lihat saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Nah, contoh dari satu penggalan ini, dari dua ayat ini, saham ini ternyata dapat diagunkan atau digadaikan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, Faulin punya saham di PT Wikrama Utama misalnya 50%. Atau jangan 50%, 75%. Nama saya di AHU tercatat bahwa saya adalah pemegang saham PT Wikrama Utama sebesar 75%. Tapi Undang-Undang PT menyebutkan bahwa saham yang saya miliki boleh loh saya agunkan lagi. Agunkannya ke siapa? Bahkan bisa saya agunkan ke orang lain, atau mungkin saya agunkan lagi ke bank, atau saya agunkan lagi ke pembiayaan yang lain. Contoh saya agunkan ini untuk minjem uang ke Mas Ade misalnya. Saham saya yang 75%, ketika saya agunkan kepada Mas Ade, berarti sebenarnya secara tidak tercatat bahwa saham yang saya miliki itu sudah tidak menjadi milik saya lagi sebenarnya. Karena tadi Mas Ade sudah secara tertulis karena saya agunkan sebagai gadai, berarti berhak atas si saham tersebut. Tapi memang namanya Mas Ade belum tercatat di Undang-Undang PT karena memang saham itu masih menjadi milik saya. Nah, berarti tadi konsepnya sebenarnya saham itu bisa saya agunkan, dan bahkan konsep dalam tanda kutip pengendalian dari saham tersebut itu pun bisa beralih ataupun tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam AHU. Nah, kemudian diturunkan lagi di pasal yang keempat dan 84, setiap saham yang dikeluarkan itu memiliki hak suara. Hak suara ini penting untuk apa? Nanti ketika RUPS, misalnya ketika pembagian dividen seperti apa, nah ini RUPS yang akan menentukan. Ketika pemilihan di komponen untuk direksi, komisaris, ini pun yang menentukan. Bayangkan kalau misalkan tadi hak suaranya ternyata hak suara mayoritas, ternyata dia juga pemilik mutlak untuk menentukan tadi dividen komisaris dan juga direksi. Kalau menurut Undang-Undang PT, bahwa hak suara ini dia tetap melekat ke pemilik saham. Tapi kita lihat di pasal yang 85, pemegang saham, baik sendiri maupun dapat diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak mengadai RUPS dan menggunakan hak suara. Jadi gini konsep gampangnya. Tadi saya agunkan saham yang saya miliki ke Mas Ade, berarti Mas Ade mendapatkan tadi sahamnya, tapi dibilang bahwa hak suara yang melekat di dalam saham itu nggak bisa nih berpindah ke Mas Ade, karena tetap hak suara atas nama Faulin tetap menjadi milik Faulin. Tapi dengan surat kuasa, saya tulis surat kuasa bahwa Mas Ade berhak untuk menghadiri RUPS untuk tadi menggunakan hak suara atas nama saya, tapi yang menghadiri RUPS-nya adalah Mas Ade. Nah, di sini konsep yang dimana salah satu yang menjadi loophole pengaburan BO-nya. Nama Mas Ade nggak pernah tercatat di AHU. Tapi Mas Ade secara kemampuan dan kapasitasnya berhak menghadiri RUPS, berhak menggunakan hak suara. Ujungnya berhak apa? Berhak tadi menentukan dividen berapa, penentuan direksi komisaris, dan juga itu pun berhak digunakan oleh atau dilakukan oleh Mas Ade. Nah, ini yang dimana ada konsep saham dan hak suara ini digunakan untuk pengaburan BO. Nah, ini sekilas dari corporate structuring. Jadi sebenarnya ada 3 model corporate structuring. Jadi ada front companies. Ini adalah, jadi ada company-nya jalan beneran, company-nya punya aktivitas yang sah, tapi di dalamnya itu ternyata ada disisipin sedikit-sedikit aktivitas tidak sahnya. Jadi pada akhirnya tadi yang tidak sah tadi berkumpul dengan yang sah, diaduk menjadi satu, keluarnya seolah-olah sah. Nah, berbeda dengan shelf company. Nah, shelf company ini bisa jadi dia sudah dibangun,
dia punya shareholder, dia punya direktur, bahkan pernah menjalankan aktivitas bisnisnya, tapi kemudian dia dorman atau dia diem aja atau mati suri secara beberapa periode yang lama, tapi sebenarnya dia digunakan namanya di mana-mana. Kayak tadi misalkan kalau misalnya untuk pinjam meminjam, namanya tiba-tiba nongol. Tapi sebenarnya dia punya shareholder pun nggak pernah datang ke RUPS. Yang datang adalah dikuasakan atau diwakilkan dengan menggunakan swasta. Nah, ini bentuknya shell company. Berbeda dengan shell company. Kalau shell company ini benar-benar nggak ada aktivitas bisnisnya. Jadi benar-benar dia dibangun, nggak ada namanya pun hanya pemegang saham tercatat di AHU, direksi segala macam, tapi aktivitasnya, asetnya itu nggak ada dia miliki. Nah, ini 3 bentuk ini yang biasa digunakan. Nah, parameter yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah dia ini front companies, apakah dia shelf companies, atau dia shell companies, itu ada beberapa parameter yang biasa kita gunakan berdasarkan dari experience kita. Nah, experience kita misalnya pertama, kita melihat aktivitas bisnis perusahaannya. Ditulis misalkan di SIUP-nya atau di TDP-nya, misalnya contohnya KBLI-nya adalah KBLI tambang. Tapi dia menjalankan perusahaannya perusahaan konsultan ternyata. Nah, ini sudah tidak matching, kita tahunya dari mana? Misalnya contoh, tadi kita tahu dia SIUP TDP-nya ataupun KBLI-nya dari ADART-nya. Kita ambil dari AHU, kita lihat, oh KBLI-nya dia tambang. Tapi ketika misalnya kita dapat data rekening koran, misalnya, kok banyak rekening korannya ini atau uang yang masuk ke perusahaan bukan dari perusahaan-perusahaan yang related dengan tambang. Tapi justru terkait dengan misalnya jasa konsultan pajak, jasa konsultan keuangan, jasa konsultan legal. Nah, ini sudah tidak sinkron antara profil dia yang di AHU atau ADART-nya dengan aktivitas aktual bisnis perusahaannya. Nah, itu banyak kita temukan. Kemudian ada juga perusahaan tadi, apakah ini shell company atau ini shelf company, ada juga karena transfer dana yang masuk. Jadi dana masuk ini bisa berupa transfer atau pemindahan dana lewat bank, ataupun juga lewat tunai. Tapi nggak lama, selang 1 hari atau 2 hari, bahkan berapa jam, itu langsung keluar lagi. Jadi dalam tanda kutip, dia cuma dipakai sebagai perantara. Misalnya contoh, karena misalnya perusahaan PT Wikrama Utama dijadikan sebagai shell company. Jadi aktivitas saya sebenarnya nggak ada, kemudian bisnis saya juga nggak pernah jalan, transaksi juga nggak ada, tapi nama saya digunakan nih supaya mengaburkan BO yang sebenarnya. Jadi bisa aja tiba-tiba uang masuk ke PT Wikrama Utama, tapi nanti selang 1 hari atau 2 hari kita keluarin lagi ke tempat yang lain. Nah, perusahaan yang masukin atau yang keluarin pun bisa jadi nggak ada relatednya dengan PT Wikrama Utama. Tadi di SIUP-nya, di TDP-nya, itu bisa jadi nggak related. Ataupun bahkan misalnya nanti diada-adain nih. Nggak pernah ada aktivitas bisnis, tapi nanti ada invoice-nya. Contohnya, misalnya, invoice karena sudah mengadakan jasa konsultan. Nah, itu yang menjadi justifikasi adanya transfer dana masuk. Tapi terus kemudian keluar lagi. Nah, ini biasa kita banyak temukan juga. Apalagi kalau misalnya berdasarkan pengalaman kita yang terbatas, misalnya contoh di tambang itu cukup berdasarkan pengalaman kita yang terbatas, ada yang modelnya seperti ini. Kemudian ada juga pinjaman atau kredit itu tapi dilunasi oleh pihak yang lain. Maksudnya gimana? Misalnya PT Wikrama Utama minjem ke bank, tapi kemudian yang ngelunasin adalah PT yang lain. Visi integritas misalnya. Harusnya ketika PT Wikrama Utama minjem, harusnya PT Wikrama Utama juga yang ngebayar atau ngelunasin. Tapi ternyata ada visi integritas yang di mana tadi ada change-nya ataupun ada penguasaan beneficial ownership-nya yang merasa bertanggung jawab untuk melunasi justru adalah visi integritas. Nah, ini kita juga banyak melihat ini terjadi. Atau juga ada pengembalian utang, tapi itu nggak secara tegas kapan diselesaikan. Kayak tadi misalnya,
Faulin itu meminjam dari Mas Ade sekian miliar misalnya. Agunannya apa? Agunannya Faulin atas saham PT Wikrama Utama. Harusnya selayaknya orang ngutang, orang minjem, itu ada ketentuannya. Oh, kamu lunasinnya sekian tahun ya. Nanti kalau misalnya kamu nunggak per bulannya, kamu akan kena eh, tambahan denda sekian ya. Ataupun setiap bulan, karena kamu udah minjem, ada bunganya ya, kamu harus bayar sekian tiap bulan. Nah, tapi ini bisa jadi antara perjanjian Mas Ade dan juga Faulin, klausul ini nggak pernah ada. Jadi nggak pernah ada tulisan kapan utangnya akan diselesaikan, bagaimana penyelesaiannya, ataupun juga bahkan tidak ada bunga di dalamnya. Nah, ini salah satu mekanisme tadi bagaimana konsep sebenarnya pengendaliannya ada di Mas Ade. Tadi seolah-olah memberikan utang ke Faulin, tapi anehnya kalau orang utang harusnya tadi penyelesaiannya jelas. Tapi ini nggak jelas. Karena kenapa? Karena Mas Ade ingin menguasai selamanya si PT Wikrama Utama ini. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga ada perusahaan menggunakan agen atau pihak ketiga. Itu tadi konsep ada namanya legal professional dan juga accounting professional yang membantu untuk pengaburannya. Ataupun yang terakhir ada sering melakukan pembelian atau pembayaran menggunakan mata uang asing, baik tunai ataupun cek. Nah, ini beberapa parameter yang kita temukan untuk melihat apakah perusahaan ini memang shell company, atau jangan-jangan front companies yang digunakan memang dia legitimate, sah, tapi digunakan untuk mencampur dengan uang-uang yang tidak sah. Nah, ini sekilas saja sedikit, tapi banyak lagi parameternya yang lain. Nah, tadi kemudian kita masuk ke manipulasi laporan keuangan. Kalau tadi kita banyak heavy-nya atau bicara tentang perjanjian, tentang ada ART, tentang kontrak ataupun di AHU. Nah, sekarang kita ke laporan keuangan. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah lihat bentuk laporan keuangan, jadi laporan keuangan ini singkat cerita adalah sama aja kayak kita. Jadi perusahaan itu bisa diibaratkan sebagai individu atau manusia. Itu ya akan merepresentasikan kita punya aset itu berapa. Jadi kalau misalnya punya aset, oh kita punya di tabungan sekian rupiah, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya bahkan misalnya kita punya utang, itu juga disebutkan. Kita minjem misalnya contoh beli rumahnya pakai KPR, itu disebutkan. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Dia pun harus mendeskripsikan, menjelaskan aset yang dia punya berapa, utang yang dia punya berapa, kewajiban lainnya yang dia punya berapa, modalnya berapa, dan juga keuntungan dari aktivitas bisnisnya berapa. Nah, ini terkadang banyak kalau ini kita ngambilnya dari buku namanya A Guide to Forensic Accounting Investigation. Ini keluarannya John Wiley and Sons. Bahwa disebutkan successfully laundered funds may be integrated back into the economy in 3 ways. Ada yang lewat investasi, ada yang lewat loan atau pinjaman, atau ada yang lewat expense atau dispend. Nah, ini sedikit nyambung dengan bahasan kita tadi yang tentang structuring, bahwa bagaimana caranya ini dicuci uangnya, bisa jadi pura-pura dikasih pinjem loan, bisa jadi pura-pura diinvest, bisa jadi pura-pura ini menjadi sebuah pengeluaran. Nah, kemudian kalau dari si buku ini juga menyebutkan manipulasi laporan keuangan yang sering terjadi itu ada 4 bentuknya. Jadi aset fiktif. Jadi ngakunya contohnya di dalam laporan keuangan dia ngakunya punya aset. Misalnya contohnya kalau kita bilang ACT misalnya asetnya misalnya kambing, dia ngelola berapa banyak kambing, puluhan ribu. Tapi ketika dicek fisiknya, loh kok cuma sekian ribu. Ada diskrepensi nih, ada perbedaan nih. Nah, berarti apa yang aktual itu digelembungkan atau dibuat lebih besar, itu yang dicatatkan di laporan keuangan. Tujuannya apa sih? Apakah tujuannya hanya misalnya, kalau misalnya kita balik lagi ke ACT, hanya supaya
si donatur melihat, oh benar, uangnya tersalurkan dengan baik atau dengan tepat. Enggak juga. Karena aset fiktif ini berarti asetnya semakin besar, itu namanya ada overstatement revenue. Jadi overstatement aset, misappropriation. Gunanya untuk apa? Misalnya, contohnya, kita berpikir lebih jauh lagi, misalnya, tadi saham bisa dijadikan sebagai agunan. Aset ini pun bisa dijadikan sebagai agunan ke bank. Let's say tadi di laporan keuangan, misalnya ditulis dia punya 10 miliar, tapi aktualnya sebenarnya cuma punya 1 miliar, tapi dari laporan keuangan ini bisa dia gunakan untuk minjem ke bank sebagai justifikasi. Loh, aset saya punya 10 miliar kok, saya berhak minjem ke bank senilai minimal 10 miliar. Nah, ini yang kita takutkan menjadi efek domino yang sangat panjang. Jadi aset ini tidak hanya berhenti di tadi pengelabuan manipulasi para donatur, tapi yang kita takutkan ada efek domino yang lain. Karena aset ini bisa digunakan atau diintegrasikan ke tempat yang lain. Tadi yang kita balik lagi ke atas, bahwa money laundering itu juga bisa diinvest, di loan, dipinjamkan, atau di-spend. Nah, aset ini pun bisa digunakan untuk tadi, sebagai agunan pinjaman ke bank yang ngasih, tapi sebenarnya nggak bakal mampu untuk dibalikin juga, karena asetnya kan fiktif. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada juga pengurangan nilai aktual pengeluaran. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya supaya menggedekan laba dari si perusahaan tersebut. Otomatis kalau investor ngelihat labanya bagus, wah ini berarti aktivitas bisnisnya cuan nih atau bagus nih pengelolaannya. Nah, ini juga makanya banyak terjadi manipulasinya terjadi di pengeluaran. Kemudian yang ketiga, mungkin ini juga yang agak sedikit kurang lazim sebenarnya, ada namanya intercompany. Intercompany apa? Ini adalah transaksi yang terjadi antara induk dengan cabang ataupun cabang dengan cabang. Misalnya contoh, kayak tadi PT Hydro dengan ACT. Sebenarnya mereka adalah intercompany. Karena kenapa? Hydro dimiliki oleh Global Idcon dimiliki oleh ACT. Jadi sebenarnya mereka ada keterkaitan atau saling berelasi. Nah, misalnya contohnya, si Hydro bilang karena ada modalan ditaruh, misalnya modal taruhnya karena berupa utang. Ini misalnya. Nah, utang ini berarti karena Hydro mengutang ke ACT, berarti Hydro harus melunasi utang dari si ACT tersebut. Nah, ini banyak yang terjadi manipulasi di dalam transaksi ini. Kenapa? Karena ini hanya terjadi di pihak yang saling berelasi. Contohnya, utang dari ACT ke Hydro bisa jadi itu fiktif. Bisa jadi uang ataupun bentuknya dalam bentuk fisik uang itu tidak pernah mengalir dari Hydro ke ACT. Bisa saja misalnya, loh kita ngasih utangnya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk apa? Misalnya kita dalam bentuk aset, ataupun dalam bentuk pengelolaan manajemen. Nah, ini banyak juga pengelolaan manajemen yang di-charge karena kita sudah membantu dalam bentuk manajemen, jadi pada akhirnya ada pengeluaran terhadap itu, ataupun bentuk-bentuk lainnya, yang dimana kalau kita valuasi, ini valuasinya pun nggak ada patokannya, jadi membuat kita sangat ragu dengan nilai expense ataupun nilai utang yang terjadi intercompany ini. Nah, ini banyak terjadi misrepresentasinya tadi. Misalnya jasa manajemen. Banyak misalnya si ACT karena mengelola Hydro, ACT berhak untuk men-charge misalkan atas jasa manajemen 75 juta ataupun bahkan misalnya 1 miliar. Nah, ini kadang-kadang banyak terjadi. Padahal misalkan aktualnya sebenarnya harusnya di tempat lain untuk jasa manajemen cuma 10 juta. Tapi karena ini dan itu ada justifikasi dan juga banyak alasannya, makanya kita nge-charge-nya 1 miliar untuk jasa manajemen. Nah, ini juga banyak terjadi. Pada akhirnya intercompany ini digunakan. Balik lagi, makanya intercompany ini menjadi salah satu alasan kenapa sih diperlukannya banyak PT-PT dibuat atau yayasan-yayasan dibuat atau
badan usaha yang dibuat. Karena tadi misalnya saya mau mengeluarkan uang 2 miliar dari perusahaan PT Wikrama Utama. Kalau misalnya saya keluarin 2 miliar untuk beli aset, berarti saya harus ada buktinya. Mana asetnya? Kalau saya ngeluarin uang untuk saya makan sendiri misalnya ya, untuk dari PT Wikrama Utama, saya mau makan sendiri oleh Pauline, saya ngeluarin langsung ke 2 miliar dari PT ke saya kan nggak mungkin langsung kedeteksi. Loh, kamu makan uang perusahaan ya? Kalau misalnya saya bilang, saya buat pembelian fiktif, 2 miliar ini PT Wikrama Utama seolah-olah beli aset, misalnya tanah. Berarti kan harus ada tanahnya. Itu juga ribet. Jadi biar saya nggak ribet, saya bikin PT lain, seolah-olah PT Wikrama Utama memberikan jasa manajemen, misalnya jasa manajemennya ke siapa? Misalnya contoh ke PT Visi Integritas. Jasa manajemennya saya buat aja 2 miliar tadi. Jasa manajemennya 2 miliar, pada akhirnya ada underlying ataupun ada pendukungnya bahwa memang diberikan jasa manajemen ke PT Visi Integritas. Nah, nanti dari PT Visi Integritas keluar lagi ke saya. Kenapa? Karena yang melakukan manajemen ini adalah Pauline. Sebagai misalnya, apakah nanti sebagai manajernya atau manajemen atau direksi. Nah, ini keluarnya jadi lebih enak. Makanya dibutuhkan tadi PT-PT yang banyak. Kemudian ada ketidaksesuaian nilai konversi mata uang asing. Nah, ini pun sebenarnya bisa ditelusuri dengan mudah. Kita lihat tanggalnya kapan, kemudian kita lihat BI kursnya berapa. Nah, ini nanti kita tinggal cocokkan. Sebenarnya ini mudah untuk dideteksi, tapi banyak terjadi mereka menggunakan nilai konversi ini. Nah, kemudian sebenarnya laporan keuangan ini ada pidananya nggak sih? Nah, memang ironinya sampai sekarang undang-undang yang mengatur tentang manipulasi LK itu ada di Undang-Undang Akuntan Publik, di Undang-Undang 5 2011 pasalnya 55 disebutkan melarang akuntan publik melakukan manipulasi ini, sengaja memalsukan, menghilangkan data, itu sudah diatur. Tapi masalahnya di sini disebutkan akuntan publiknya, bukan perusahaan akuntan publiknya. Makanya nanti kita di belakang ada riset bahwa ketika ada manipulasi keuangan, yang kena adalah hanya akuntan publiknya, bukan kantornya. Bahkan misalnya contohnya nanti kita kasih lihat di dalam kasusnya Garuda, bahkan Garudanya yang melakukan manipulasi keuangan itu kena dendanya sangat kecil, kalau nggak salah 100 juta. Tapi akuntan publiknya yang kena. Nah, makanya ini sebenarnya ada RUU laporan keuangan yang dimana tadi dalam kasus Garuda yang melakukan manipulasi keuangan, Garuda harusnya bertanggung jawab ataupun gantikan kerugian juga. Nah, ini tapi masih dalam bentuk rancangan, tapi kalau saat ini yang sudah kita punya, ini Undang-Undang 5 2011, kalau ada manipulasi laporan keuangan yang dikenakan hanya akuntan publiknya. Nah, kemudian ini, jadi sebenarnya ada aturan juga tentang rotasi akuntan publik. Jadi kita tidak bilang apakah di ACT melakukan ini, tapi kita melihat salah satu batasan yang dilakukan oleh negara kita untuk mencegah tadi adanya manipulasi laporan keuangan. Biasanya manipulasi laporan keuangan sangat mudah dilakukan kalau akuntan publiknya itu terus. Jadi kan dia bisa menutupi apa yang sudah dia lakukan kemarin. Jadi dia udah tahu borok-boroknya apa, pada akhirnya sekarang dia buat menutupi borok yang kemarin, tahun depan juga berikutnya. Makanya ada peraturan rotasi akuntan publik. Nah, ini di peraturan pemerintah 2015 pasal yang 11 disebutkan bahwa pemberian jasa audit itu oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Jadi misalnya dari 2011, 12, 13, 14, 15, nah itu udah harus berganti akuntan publik itu. Minimal 2 tahun, jadi 16, 17 harus dilakukan oleh akuntan publik yang lain. Baru nanti bisa lagi pakai akuntan publik yang lama di 2018. Nah, tapi masalahnya ada di ayat keduanya, bahwa peraturan yang di atas tadi, yang di ayat 1, itu masih dibebankan ke 5 entitas ini. Yaitu industri yang kalau dia
masuk di pasar modal. Kalau dia bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan juga BUMN. Nah, sedangkan perusahaan swasta yang lain atau yang di luar dari 5 entitas ini itu belum diatur. Nah, ini terkait dengan rotasi akuntan publik, salah satu bentuk bagaimana pencegahan manipulasi keuangan, laporan keuangan. Nah, ini sedikit tentang riset kita tentang kasus domestik maupun luar negeri yang berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan. Nah, ini kalau kita lihat, di sini kita juga cantumkan sumbernya, sanksi yang dikenakan kalau kasusnya Garuda. Jadi dia punyanya berapa, seolah-olah dia terlihat labanya sekian banyaknya, padahal sebenarnya dia rugi. Nah, yang kena siapa? Itu AP-nya atau akuntan publiknya, namanya Kasner Sirum Mapea. Dia dibukukan izinnya 12 bulan. Nah, tapi KAP BODO, ini KAP ini adalah kantor akuntan publik. Jadi, akuntan publiknya bekerja di bawah kantor akuntan publik, namanya BDO. Itu diberikan peringatan tertulis. Jadi, hanya peringatan tertulis. Kemudian, direksi Garuda itu membayar 100 juta. Padahal kalau Bapak Ibu bisa googling ataupun riset berapa banyak nilai yang tadi yang harusnya dia rugi menjadi untung. Nah, ini juga di kasusnya ada namanya PT Hanson International Tbk. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini masih menyangkut kasusnya Asabri dan juga Jiwasraya. Nah, ini itu pun manipulasi laporan keuangannya juga bermasalah. Laporan keuangannya juga bermasalah. Nah, ini yang dikenakan adalah di akuntan publiknya, namanya Shirley Jokom. Ini dalam kurung EY, akuntan publik Shirley Jokom ini dia bekerja di kantor akuntan publik namanya EY atau Ernst & Young. Kalau tadi Mas Ade ceritakan, bukan Mas Emerson Yunto ya. Ini EY-nya adalah Ernst & Young. Jadi dia bukukan izinnya 12 bulan. Nah, kalau di luar negeri ternyata ada contoh kasusnya, misalkan ada kasusnya Red Centric. Nah, ini yang kena ternyata kantor akuntan publiknya. Lebih besar yang dibebankan kepada kantor akuntan publik. Di sini tulis PwC, kantor akuntan publiknya dikenakan denda 4,5 juta pound sterling. Akuntan publiknya di Jas Kamal dan juga Arif Ahmad itu dikenakan denda 140.000 pound sterling. Nah, ini sangat berbeda dengan kasus domestik kita, yang dimana KAP-nya tadi salah satu di Garuda, dia dikenakan peringatan tertulis. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri, ini diputus oleh kasus Red Centric ini diputusnya siapa? Oleh Inggris. KAP-nya yang kena. Dendanya jauh lebih besar dari yang ditanggung akuntan publiknya. Dan yang kedua, ada contohnya kasus emas Dubai. Ini tapi diputusnya oleh pengadilan London. Itu pun kantor akuntan publiknya yang bayar atau yang kena denda. Yaitu membayar KAP-nya adalah Ernst & Young, membayar 11 juta US dollar. Nah, ini beberapa perbandingan kasus kalau kita bicara tentang manipulasi laporan keuangan antara domestik dan juga luar negeri. Salah satu yang kita highlight ternyata tadi heavy dari penanganan terhadap manipulasi laporan keuangan masih ternyata beratnya masih di akuntan publik ya, bukan di kantor akuntan publik ataupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tersebut. Nah, itu mungkin sekilas dari saya, Mas Ade, Mas Emerson, Mbak Dayu. Sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pauline. Penjelasannya panjang dan cukup lebar. Saya kira memang ada beberapa istilah yang mungkin bisa jadi pertanyaan, misalnya BO gitu ya. BO itu pemilik manfaat ya, Ibu dan Bapak, dan Mbak Pauline sudah jelaskan potensi-potensi terkait dengan fraud di kasus ACT ya, baik itu terkait dengan corporate structuring maupun laporan keuangan. Nah, saya kira saya minta Pak Eson untuk melanjutkan peta masalah ini seperti apa sebelum nanti Mbak Dayu akan memberikan beberapa usulan perbaikan gitu ya. Saya persilakan Pak Emerson. Ya, terima kasih Pak Ade, Mbak Dayu, Mbak Pauline, dan Pak Ade dan teman-teman semua peserta webinar ini.
sekali lagi kita ingin menekankan bahwa kita tidak membahas secara lebih dalam soal ACT-nya, tapi bagaimana ke depan ini apa yang harusnya dilakukan gitu ya terkait dengan pasca skandal ACT gitu ya. Jadi di dalam catatan kami ini lebih mendorong bagaimana kepercayaan terhadap lembaga filantropi ini muncul kembali pasca skandal, karena harus diakui proses penyidikan, kemudian pencabutan izin terhadap kegiatan ACT ini memberikan pengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga donasi. Bahkan donatur pun juga diinformasikan banyak juga berpikir ulang apakah tetap melanjutkan atau tidak, baik di ACT-nya maupun juga di lembaga filantropi yang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang gitu ya, ini menarik bagaimana misalnya survei yang dibuat oleh World Giving Index 2021 yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation, bahwa kita dianggap atau Indonesia dianggap sebagai negara yang paling dermawan di dunia gitu ya, memiliki skor 69. Nah, ini naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya 59%. Jadi kita salah satu negara yang dianggap sebagai negara dermawan gitu ya. Nah, salah satu indikatornya adalah paling banyak memberikan sumbangan. Nah, sebenarnya fakta ini tidak mengejutkan karena memang orang kita kan dikenal sebagai orang yang suka beramal gitu ya, dan kemudian juga dianggap sebagai negara yang suka gotong royong dan pengamalan sila kelima di Pancasila gitu ya. Jadi kedermawan masyarakat ini sebenarnya modal sosial ya, bisa menjadi jalan untuk mengatasi masalah sosial yang belum bisa ditangani oleh pemerintah. Sebenarnya ya sekali lagi gitu ya, isu soal ketimpangan sosial gitu ya, itu kan sebenarnya tugas dari negara, tapi dengan segala keterbatasannya ini sebenarnya bisa ditutupi oleh partisipasi masyarakat ya, kedermawanan sosial untuk menutupi sebenarnya ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, skandal ACT ini menjadi menarik, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini terjadi ketika kepercayaan publik sangat tinggi terhadap skandal terhadap lembaga filantropi. Jadi kalau kita lihat perkembangan tumbuhnya lembaga-lembaga filantropi kan selama paling tidak 10 tahun terakhir menjadi sangat menarik gitu ya, kalau untuk dilihat bagaimana misalnya banyak tumbuh subur lembaga filantropi, dan sisi yang lain juga dana yang terkumpul itu juga sangat luar biasa, miliaran bahkan sampai triliunan rupiah. Nah, ini jelas dugaan ini penyimpangan yang terjadi di ACT gitu ya, dugaan penyimpangan yang terjadi di ACT ini menunjukkan isu soal tidak amanahnya lembaga filantropi tersebut gitu ya. Dan ini seperti pepatah nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi karena kejadian di ACT gitu ya, walaupun ini masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan di penegak hukum, itu pada akhirnya menghancurkan modal sosial, menghancurkan kepercayaan publik gitu, dan semangat gotong royong. Nah, Bapak Ibu misalnya bisa juga lihat imbas ACT ini tadi, selain isu soal tingkat kepercayaan yang turun, itu juga membuat banyak aspek rentetan atau misalnya kelanjutan pasca skandal ACT. Misalnya pemerintah diminta untuk misalnya meninjau ulang lembaga-lembaga filantropi yang lain. Kemudian isu yang lain ada, selain isu bukan isu tapi fakta bahwa ACT juga dibekukan atau misalnya kegiatannya dihentikan oleh pemerintah. Ini juga misalnya ada tawaran buat regulasi tentang filantropi. Jadi kalau bicara soal filantropi, ada dua kementerian paling tidak yang dianggap terlibat. Pertama itu adalah Kementerian Sosial dan juga Kementerian Agama. Ini untuk lembaga-lembaga yang
tanda kutip berlandaskan ajaran agama. Nah, skandal ACT ini yang kemudian selintas kita bisa katakan ini uang umat untuk kepentingan pribadi. Jadi kedermawanan masyarakat kita ini sebenarnya dikhianati oleh kepentingan segelintir gitu ya, oknum di lembaga filantropi tersebut. Misalnya hidup mewah petinggi ACT itu sebenarnya sudah diungkap di banyak pemberitaan, laporan investigasi Tempo menjelaskan itu, bagaimana gaji yang besar, fasilitas yang dianggap berlebihan itu kemudian membuat banyak orang terkejut gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah kok uang umat buat kepentingan yang tidak semestinya gitu ya. Sisi yang lain adalah manipulasi informasi, ketidakjujuran untuk mobilisasi sumbangan masyarakat. Ini dari banyak paket-paket program donasi gitu yang dikemas, itu kan muncul juga pertanyaan sebenarnya dana yang diberikan itu 100% ke mereka atau dipotong dana operasional atau seperti apa? Karena publik seringkali dan punya kecenderungan umat beragama juga adalah ketika dia menyumbang, selanjutnya dia tidak persoalkan soal bagaimana mekanisme pertanggungjawaban, penyaluran dan sebagainya. Pokoknya ketika nyumbang sudah niatnya adalah memberikan bantuan dan dapat pahala. Tapi urusan apakah ini nyampe tidak itu tidak dianggap ya pokoknya terpenting bagi kita adalah sudah menyumbang biar Allah yang membalas begitu. Nah, ini yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tertentu gitu ya, oknum-oknum tertentu yang dana-dana sumbangan itu tidak 100% misalnya diserahkan ke orang yang berhak atau paket yang ditawarkan gitu, bantuan yang ditawarkan kepada para penyumbang atau donatur gitu. Nah, ini manipulasi penggunaan lagi-lagi data yang sudah muncul di banyak pemberitaan, misalnya investasi diputar tanpa persetujuan penyumbang, persentase untuk ACT terlalu besar khususnya untuk dana operasional gitu ya. Kalau didasarkan di peraturan di Kementerian Sosial itu hanya 10%. Ternyata di faktanya misalnya ACT itu menerima lebih dari 10%. Untuk kepentingan pribadi kelompok ya isu-isu soal kemewahan, gaji besar ini jadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh banyak pihak gitu dan juga masyarakat. Belum lagi misalnya ada dugaan pendanaan untuk terorisme gitu ya. Walaupun kalau ngobrol atau diskusi dengan teman-teman itu sebenarnya presentasinya tidak besar, tapi ya lagi-lagi tadi nilai titik rusak susu sebelanga ya. Jadi dugaan dana untuk terorisme ini juga muncul di balik skandal ACT ini. Nah, tadi kenapa masyarakat mudah dimanipulasi gitu ya. Jadi konsepsi umat beragama itu kalau kita nyumbang dia ikhlas gitu ya. Sisi baiknya banyak tapi sisi buruknya tidak ada pengawasan. Jadi tidak ada pengawasan bisa mendorong penyelewengan. Jadi setelah nyumbang selesai. Jadi tidak ada tradisi gitu ya di masyarakat kita ketika kita nyumbang tiap bulan kita minta laporan pertanggungjawabannya seperti apa sih, laporan keluar masuknya seperti apa, tidak ada tradisi seperti itu. Nah, ini juga semacam kebiasaan gitu ya yang terjadi di khususnya mayoritas masyarakat kita yang punya sifat kedermawanan. Jadi ketika nyumbang dianggap selesai. Nah, musibah ini sebaiknya memang perlu diselesaikan secara cepat gitu ya. Jadi perbaikan tata kelola ini menjadi sangat urgent karena lagi-lagi tadi kalau tidak diselesaikan ini juga menjadi efek bola salju bagi lembaga-lembaga sejenis ACT gitu ya. Nah, tata kelola ACT buruk itu sudah diketahui banyak pihak, kemudian pengawasan internal eksternal buruk, dan satu lagi adalah tidak ada pengendalian fraud. Jadi hampir semua isu yang kita coba tangkap di beberapa lembaga
filantropi ini tidak muncul tuh soal isu pengendalian fraudnya seperti apa. Jadi mereka hanya mengandalkan pengawasan internal yang itu juga tidak berjalan maksimal, pengawasan eksternal itu jadi dari itu juga tidak terlalu berjalan. Jadi kombinasi pengawasan internal yang buruk plus juga tidak ada pengendalian fraud itu kemudian memperkuat peluang bagi misalnya oknum atau pimpinan dari lembaga filantropi ini melakukan praktek penyimpangan. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemudian secara singkat gitu ya, apa yang perlu dilakukan? Ini kan kejadian sudah terjadi ya. Kejadian sudah terjadi, kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari lembaga filantropi sendiri maupun juga dari pemerintah paling tidak agar kejadian ini tidak berulang. Kita juga tidak berharap bahwa pasca skandal ACT ini muncul skandal-skandal yang lain. Jadi skandal ACT ini sebenarnya harusnya jadi jadi semacam shock terapi gitu ya, dan juga punya dampak perbaikan gitu buat lembaga-lembaga sejenis. Jadi apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kejadian ini, plus juga bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Nah, apa yang harus dilakukan paling tidak adalah proses hukum terhadap pelaku agar ada efek jera. Jadi menarik kalau bicara tadi Mbak Pauline bicara soal isu soal pencucian uang gitu ya, dan juga proses hukum yang sedang berjalan. Kita berharap bahwa ini tidak hanya dijerat pelakunya dengan hanya mekanisme di undang-undang tindak pidana di KUHP gitu ya, tentang penipuan, penggelapan dan sebagainya, tapi juga bisa didorong untuk praktek pencucian uang. Nah, nampaknya penegak hukum sudah masuk ke sana, cuma tinggal kita masyarakat atau teman-teman di jurnalis mengawal itu agar dana-dana yang sudah terkumpul ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, walaupun memang mekanismenya tidak mudah seperti kasus First Travel gitu ya. Kalaupun sudah diputar dan kemudian diselewengkan, langkah berikutnya apa? Tapi paling tidak efek jera buat pelaku ini menjadi penting agar pimpinan dari lembaga filantropi yang lain itu tidak menjadikan ini sebagai alasan dia untuk tanda kutip nekat melakukan penyimpangan. Jadi agak mirip dengan kasus-kasus korupsi, Bapak Ibu. Kalau kenapa koruptor itu juga banyak yang nekat, karena dia melihat bahwa proses hukum yang tidak keras itu kemudian membuat dia berpikir ulang. Ya, kalaupun ini mungkin bicara soal apes, tapi kalau sepanjang nggak apes ya lanjut begitu ya. Dan kemudian dia berasumsi loh hukumannya juga paling singkat gitu ya, paling di bawah 3 tahun. Dari sisi penerimaan dia bisa dapat miliaran gitu ya, atau ratusan miliar dari keuntungan penipuan ini atau penyimpangan ini. Jadi efek jera buat pelaku menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah memperkuat tata kelola dan pengendalian fraud di lembaga amal zakat ini atau lembaga filantropi ini. Jadi bangun sistem anti korupsi di internal lembaga filantropi ini. Jadi perlu dibuat sistem yang tanda kutip diwajibkan ya bagi mereka membangun pengendalian fraud di lembaganya masing-masing gitu ya. Ada juga ISO 3701 tentang sistem manajemen anti penyuapan, bagaimana misalnya upaya menghindari praktek-praktek suap gitu ya di internal maupun di eksternal lembaga filantropi ini, buat kanal pengaduan seperti juga baik di aplikasi atau bisa juga dibuat di internal, adalah sistem namanya WBS, whistleblowing system gitu ya. Nah, di luar itu adalah memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Tadi perlu dievaluasi lagi bagaimana pengawasan internalnya dan kemudian eksternalnya. Jadi agar kejadian ini juga tidak terulang di masa yang akan datang. Di luar itu adalah memastikan kejelasan akad penggunaan sumbangan secara terbuka dan akuntabel. Jadi
kasus skandal di ACD itu kemudian membuat banyak orang bertanya sebenarnya berapa sih biaya operasionalnya, berapa yang disumbangkan gitu ya. Ini kemudian perlu juga dijelaskan kepada publik gitu ya. Di beberapa lembaga filantropi di luar negeri itu bahkan sejak awal sudah menyampaikan bahwa mereka mengambil keuntungan 20-30% untuk dana operasional. Nah, kejujuran ini gitu ya, atau misalnya kejelasan ini sebenarnya ini cukup baik gitu ya, mendorong akuntabilitas di lembaga filantropi sekaligus juga menepis kecurigaan-kecurigaan bahwa waduh nanti lembaga filantropi ini mengambil banyak dari keuntungan atau sumbangan yang diberikan gitu ya. Jadi kejelasan soal akad ini menjadi sangat penting. Nah, di luar itu adalah perlu ada satu regulasi khusus untuk lembaga filantropi. Tadi DPR mendorong ada regulasi atau peraturan atau undang-undang khusus untuk lembaga filantropi. Saya pikir ini juga perlu dikaji ulang gitu ya. Penting untuk dikaji ulang agar tidak ada semacam dualisme, tigalisme gitu ya untuk pengaturan lembaga filantropi. Plus juga pengaturan syarat-syarat yang ketat gitu, bagaimana filantropi ini bisa berdiri, kemudian perlu ada semacam aturan yang tegas soal berapa persen misalnya lembaga filantropi ini bisa mengambil keuntungan atau untuk kepentingan dana operasional. Plus juga ada regulasi ini penting untuk memperkuat, jadi mensyaratkan harus ada kewajiban bagi lembaga filantropi ini misalnya melakukan proses audit keuangan dan kemudian mempublish laporan keuangan dan hasil audit ini ke publik agar lembaga ini kemudian bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Paling tidak itu Pak Ade dari aspek perbaikan tata kelola gitu ya, mendorong upaya-upaya perbaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi perbaikan tata kelola ini sebenarnya semangatnya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi yang saat ini mulai mengalami degradasi atau penurunan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga filantropi ini. Demikian Pak Ade, mungkin kita bisa sambung di diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Emerson Junto atas penjelasannya yang singkat dan padat. Nah, terkait dengan kepercayaan publik ini, pengalaman saya menyumbang untuk lembaga filantropi ini bukan bermaksud ria sebenarnya. Beberapa kali menyumbang dan di situ ada meminta agar nomor tidak disebarkan, tapi kemudian nggak menunggu sampai jam, dalam hitungan menit tiba-tiba WA saya diserbu beberapa lembaga filantropi yang lain gitu ya. Ya ini kan kadang agak menyebalkan gitu ya. Ini di luar isu yang terkait dengan ACT. Tapi terima kasih Pak Emerson. Jadi intinya memang dari lembaganya sendiri juga harus bangun tata kelola dan pengendalian fraud. Juga dari penyumbangnya pun juga mesti agak ya kita menyumbang ikhlas gitu ya, supaya diterima oleh misalnya Allah, Tuhan gitu ya. Tapi juga kita memastikan agar sumbangan kita memang digunakan sebesar-besarnya bagi orang yang memang kita tuju untuk menyumbang. Mestinya juga agak sedikit banyak bertanya, itu bagian dari bagian juga dari sumbangan kita untuk memastikan agar ini sesuai. Nah, untuk selanjutnya saya minta Mbak Dayu untuk juga jelaskan apa sih yang mesti dilakukan selain menjelaskan dampak fraud di ACT ini terkait terhadap misalnya keuangan negara atau makroekonomi kita begitu ya. Mbak Dayu, saya persilahkan untuk memberikan paparan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman. Ada juga mahasiswa saya mau nyapa dulu. Mohon maaf ini sebagian besar masih ujian, jadi ketika saya ajak katanya masih ngerjain paper, jadi nggak banyak yang bisa ikut. Sebelum ini ya. A aja Bu yang ikut, langsung dikasih A. Dikasih A, udah catat. Halo Talia. Oke. Jadi sebelum kita ke paparan saya juga mau cerita ini pengalaman pribadi. Sebetulnya
kalau soal sumbang menyumbang, saya sudah pengalaman ke beberapa lembaga ya, dan memang experience-nya berbeda. Kemudian saya tadi berpikir tuh dengar Mbak Faulin, dengar Mas Ade, dengar Mas Emerson, kita itu untuk restoran ada reviewnya, ada ratingnya, ya nggak sih? Kita itu untuk film ada review, ada ini kan review dari expert, ada review dari penonton gitu. Mungkin sudah saatnya kita juga bikin review nih dari teman-teman yang dan Bapak dan Ibu yang sudah menyumbang ke beberapa lembaga. Karena begitu ada pemberitaan tentang ACT di Tempo, Bapak dan Ibu mungkin mau memperhatikan ya kalau menyumbang ke Basnas. Jadi saya biasanya kurban itu lewat Basnas. Kemudian mereka ada foto hewan kurbannya itu ada fotonya, kemudian disumbangkan kemana, sampai ke kalau memang ada informasi lebih lanjut, ada linknya di situ. Jadi menurut saya, meskipun terlepas dari semua skandal dan kehebohan yang terjadi, mudah-mudahan ini mendorong berbagai lembaga yang bisa menggalang dana publik ini untuk bisa lebih transparan ya. Dan mungkin dari kita, seperti yang tadi disampaikan di diskusi sebelumnya, untuk lebih kritis ya. Oke. Jadi dampak terhadap perekonomian. Mungkin sebelum kita bisa mengetahui dampak atau besaran nilainya itu seperti apa, kita juga belum bisa secara persis menentukan kerugiannya dari sisi jumlah dana yang diselewengkan, dari sisi dampak bergulir gitu ya, spillover effect yang dihasilkan, dampak terhadap keseluruhan ini ya sektor penggalangan dana publik terutama oleh lembaga amal atau charity organization. Tapi di sini sebagian yang saya sampaikan adalah berupa estimasi atau perkiraan. Jadi saya ingat ini ada beberapa teman juga yang di chat WhatsApp ya bertanya mengenai apa yang terjadi dengan sumbangan mereka ke Palestina. Waktu itu saya bertemu dengan staff ini ya lembaga ACT di Malang waktu itu. Mereka waktu itu lagi Car Free Day, mereka lagi ini melakukan penggalangan dana. Saya tanya tuh waktu itu, kalau untuk Palestina gimana saya tahunya kalau dana itu sampai? Dan waktu itu jawabannya tidak memuaskan. Sebetulnya pada saat itu saya memutuskan untuk tidak lagi menyumbang ke ACT gitu ya, aksi cepat tanggap ini. Tapi kemudian ini fast forward beberapa tahun kemudian, waktu itu Bapak dan Ibu mungkin ingat banjir besar kalau nggak salah tahun 2019 ya di Jakarta. Di sekolah saya dulu termasuk di ini saya sebetulnya ibu-ibu kelebihan energi, jadi semua organisasi diikuti ya waktu itu perkumpulan orang tua, dan kami menyumbang dana bagi korban banjir baik yang di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar, dan waktu itu dari sumbangan anak-anak, bayangkan ya anak-anak itu menyumbang kelas 7, kelas 8, kelas 9, terkumpul waktu itu sekitar 11 juta. Ini mau disumbangkan kemana? Dan kita udah kehabisan energi, bukan kelebihan energi lagi, udah kehabisan energi karena kita betul-betul sampai ke korban Kali Ciliwung, bertemu dengan mereka, tanya mereka perlu apa, kita berikan barang gitu kan. Untuk ini juga sebagai bagian dari akuntabilitas kita ke penyumbang juga. Nah waktu itu sisa 10 juta sekian akhirnya kita sumbangkan ke ICT. Jadi saya kalau ingat anak-anak yang keliling dari satu kelas ke kelas lainnya gitu untuk mengumpulkan 11 juta, agak sedih juga saya sebetulnya. Oke. Mungkin ini sudah dibahas oleh yang lain. Masyarakat Indonesia itu adalah paling dermawan di dunia. 8 dari 10 masyarakat telah memberikan donasi. Sebagian besar termotivasi agama. Kalau kita, mungkin Bapak dan Ibu sebagian ada yang beragama Islam, setiap Jumat dianjurkan ini untuk menyumbang. Kemudian ada beberapa kegiatan juga di mana kita didorong untuk menyumbang. Kalau di agama lain ada 1/10 juga kan. Memang kita itu cenderung tadi seperti disampaikan ikhlas. Bahkan Pak Ade saya nonton YouTube-nya juga, kita tuh husnuzon ya, berprasangka baik, dan seolah-olah pahala itu sudah dihitung, bukan seolah-olah, memang betul pahala itu sudah dihitung pada saat kita menyumbang. Pertanyaannya adalah kalau kita menuntut pertanggungjawaban, kalau kita memastikan dana itu sampai kepada mereka yang membutuhkan, pahalanya nambah nggak? Kalau memang pahalanya nambah, berarti mungkin di khotbah-khotbah agama, semua agama, dan di semua ini ya, di semua
semua kampanye melalui Instagram, WhatsApp itu juga ditambahkan gitu, bahwa kita sebagai masyarakat yang menyumbang juga harus kritis. Kalau kita bicara ini besaran dana, pendapatan rata-rata ini menurut Tempo ya, 2018-2020 tuh 540 miliar per tahun. Bahkan menurut PPATK perputaran dana, jadi dana yang masuk dan keluar itu sekitar 1 triliun per tahun. Jadi saya sempat ini riset, apa sih nilai 1 triliun itu artinya? DAU ya, dana alokasi umum untuk Kabupaten Sumeneb itu besarnya 1 triliun. Kalau kita bicara biaya penanggulangan, salah, alokasi anggaran APBN setiap tahunnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan setiap tahun ya, itu 200 miliar seluruh Indonesia. Jadi dana yang mereka kelola, perputaran dana yang ada setiap tahunnya itu sama dengan DAU satu kabupaten, sama dengan penanggulangan karhutla satu negara. Jadi kalau lihat nilai dananya itu sendiri sudah mind blowing ya, saya cukup terkejut juga ya, ternyata betapa besar. Dan kalau kita kembali ke websitenya, ternyata transparansinya juga tidak terlalu baik gitu kan. Dan tadi sudah dibahas ya, laporan investigasi oleh Tempo itu menunjukkan bahwa ada banyak aliran dana yang dinikmati oleh para pengurus dan pendirinya gitu. Pertanyaannya adalah, kan mereka berdiri tahun 2005 ya, kenapa membutuhkan waktu yang lama sebelum ini akhirnya terungkap atau terkuak? Apakah karena, ini saya baca dari laporan Tempo, gaji staf dipotong, ada beberapa fasilitas yang dipotong, baru ada whistleblower di dalam. Kenapa kita juga, ini ya, dengan begitu besarnya dana yang mereka kelola, kita juga luput gitu untuk melihat indikasi itu. Aliran dana terkait terorisme tadi disebutkan oleh Mbak Pauline juga ternyata tidak terlalu besar, tapi bayangkan ya kalau saya sebagai ibunya anak-anak gitu, membayangkan anak-anak ini keliling dari satu kelas ke kelas lain meminta sumbangan, terus dananya itu bisa sampai ke teroris gitu, yang akhirnya bisa mengakibatkan begitu besarnya kerusakan, bahkan hilangnya nyawa. Itu betul-betul kalau untuk saya cukup sedih. Ini sekilas juga saya ambil dari Tempo, Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri, dan sudah disampaikan juga besaran dana yang mereka kelola. Kalau kita tanya bagaimana sih dampaknya terhadap perekonomian, biasanya kita akan melihat, mungkin ada Bapak dan Ibu dari BPK, dari Kejaksaan gitu kan, nilai kerugiannya itu apa saja. Ada nilai kerugian yang digelapkan ya, dan dinikmati secara langsung oleh pelaku, termasuk keuntungannya karena mereka mendirikan PT dan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari situ. Saya juga tadi sempat nanya tuh, karena ada satu pertanyaan di chat, kok sebagai yayasan boleh nggak sih kita mengambil keuntungan? Jadi tadi ya Mas Emerson tadi menyinggung perlu ada DPR membahas perlu ada undang-undang khusus, regulasi khusus. Karena ternyata kalau saya baca undang-undang yayasan ini agak ambigu juga ya, meskipun secara tujuan mereka tidak boleh mengambil keuntungan, secara etika juga mereka sifatnya non-profit atau nirlaba, tapi mereka boleh menanamkan investasi atau melakukan kegiatan usaha yang dapat di mana keuntungan itu dapat diperoleh asal sejalan dengan misi lembaganya. Jadi kalau begitu, saya juga garuk-garuk ya, gimana caranya memastikan itu tidak menyimpang gitu kan, nanti kita bicara pengawasan itu tidak menyimpang, itu sesuai dengan visi dan misi organisasi, dan itu tidak dijadikan sebagai kedok untuk melakukan penggelapan dan penipuan gitu kan. Kemudian berikutnya, kalau kita baca juga sebetulnya ACT itu juga mengelola dana yang diberikan oleh Boeing setelah adanya kecelakaan pesawat Lion Air. Dan ternyata menurut laporan investigasi Tempo juga banyak infrastruktur yang dibangun itu tidak layak. Pertanyaannya adalah, karena kalau kita bicara korupsi itu kan kalau infrastruktur tidak layak dan ada potensi kerugian baik itu secara fisik maupun dari sisi kesehatan manusia, itu kan termasuk kerugian juga ya.
bagaimana dengan dana yang diperlukan untuk melakukan perbaikan agar itu layak pakai, layak huni, dan seterusnya. Dan mungkin juga ada akibat-akibat kerusakan atau teror yang didanai itu adalah nilai kerugian secara keseluruhan. Yang penting di sini adalah saya melihat dari ini ya, dari daftar peserta juga adalah bagaimana dengan dampak kepercayaan terhadap lembaga amal atau yayasan, nggak cuma yang bermotivasi agama, tapi secara keseluruhan. Apakah minat masyarakat untuk menyalurkan donasi terhadap lembaga-lembaga ini juga akan berkurang? Itu yang nanti masih harus kita lihat. Karena setelah adanya laporan Tempo itu, tidak hanya ini ya, ada beberapa lembaga yang kemudian merubah perilakunya, tapi juga ada beberapa lembaga yang kemudian mempublikasikan laporan auditnya, mempublikasikan laporannya secara lengkap gitu kan, untuk memastikan kepercayaan masyarakat itu tidak mengalami penurunan. Nah, biasanya kalau ada skandal seperti itu, paling nggak dalam jangka pendek ada dampaknya. Yang penting juga adalah peluang yang hilang atau opportunity cost. Tadi kalau kita lihat perputaran dana ACT ini sebesar 1 triliun. 1 triliun kalau kita lihat dari peluang yang hilang, ternyata bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada 14.000 orang kalau itu ditanamkan investasinya ke sektor yang real, bukan sektor yang tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Faulin untuk kedok atau upaya untuk mengelabui gitu kan. Dan yang penting juga adalah kepercayaan terhadap integritas sektor keuangan secara keseluruhan ini juga bisa hilang atau terkikis. Jadi Bank Dunia pada bulan Juni baru saja mengeluarkan Indonesian Economic Prospects ya, IEP, laporan IEP. Dan di situ disebutkan bahwa dari sisi sektor keuangan, financial market, ada upaya yang diperlukan untuk melakukan deepening. Karena baik dari sisi penetrasi terhadap masyarakat, gitu, jadi masyarakat yang menanamkan dananya di lembaga bank maupun non-bank itu masih cukup terbatas, maupun dari sisi keragaman produk yang ditawarkan itu juga masih sangat terbatas. Jadi kalau lembaga yang regulasinya sangat ketat saja kepercayaannya masih belum begitu baik gitu. Bagaimana kalau ini dinodai dengan adanya skandal-skandal seperti ini. Dan pertanyaannya adalah, saya nggak tahu ini mungkin teman-teman yang bergerak di sini juga bisa cerita gitu, apakah ini ada dampaknya terhadap upaya Indonesia untuk mendaftar sebagai anggota penuh tadi Financial Action Task Force. Kan dengan adanya keanggotaan ini, maka Indonesia juga akan mendapatkan scrutiny atau pengawasan yang jauh lebih ketat terkait dengan aliran dananya. Jadi nanti kita kembali ke masalah regulasi, apakah baik dari sisi regulasi maupun dari sisi regulator dan dari sisi pengawasan kita mampu nggak untuk mempertahankan itu. Jadi ini untuk memantik diskusi aja ya Bapak dan Ibu, Mas Ade, Mas Emerson, dan Mbak Faulin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya nih? Ini lebih ke brainstorming aja ya. Penegakan hukum dan pengawasan tentu saja harus lebih ketat lagi. Terutama kalau kita melihat pengawasan terhadap lembaga amal, terhadap organisasi kemasyarakatan, baik itu Kemensos, baik itu oleh Kemendagri, atau kita bicara tadi ya Kementerian Hukum dan HAM gitu kan, dalam mengidentifikasi kalau terjadi penyelewengan, dalam mengawasi kegiatan, ini masih sangat kurang. Dan ketika terjadi indikasi, pertanyaan adalah seberapa cepat penegakan hukum itu bisa bertindak. Dan kalau kita bicara tadi ada first travel, ada mungkin fraud yang terjadi dengan skala cukup besar sebelumnya, pertanyaan saya juga adalah apakah yang terjadi dengan pengembalian dana korban? Apakah korban mendapatkan pengembalian dana tersebut? Kok berita ini juga hilang? Jadi dari sisi konsumen juga saya mulai berpikir ya. Yang kedua, ini mungkin semuanya juga setuju, masyarakat harus menuntut adanya transparansi. Sekarang di khotbah-khotbah kita juga harus tekankan nih. Dan juga edukasi kepada teman-teman kita gitu, termasuk ketika saya berorganisasi. Kalau kita beramal, kita juga harus menuntut adanya laporan. Jadi bukan hanya sertifikat. Saya ingat waktu di banjir itu saya cuma dikasih sertifikat, tapi tidak dikasih laporan. Dana ini dibelikan untuk apa? Korban banjir
gimana, itu nggak ada. Jadi kita harus juga secara proaktif menuntut dan ikut mengawasi, karena itu adalah hak kita gitu. Kalau kita sudah melihat ada tanda-tanda nih yang kurang ini ya, kurang beres, aduh, for lack of a better term, kemana kita harus melapor, kemana kita harus mengadu. Ini juga harus disiapkan gitu. Kalau kita seperti itu ya, tadi saya cuma dapat sertifikat di, kemudian saya juga ini berpikir-pikir apakah harus diikhlaskan, kalau saya mau bertanya kemana gitu kan. Jadi mungkin ini sekarang juga harus muncul gitu. Selain itu ya, selain tadi ada, kita sebagai konsumen, kita sebagai masyarakat juga harus bisa melakukan review dan rating. Dan kalau kita bicara governance ya, tata kelola kelembagaan, siapa saja lembaga yang harus ikut berperan di sini. Pemerintah tadi, Kemenhukam, Mbak Pauline ketika bercerita ternyata ada beberapa data yang tidak sinkron gitu antara beneficial owner dan mereka yang melakukan transaksi atau kegiatan. Dari sisi Kementerian Sosial gitu, dengan mereka membekukan entah 60 rekening, ini saya juga berpikir kok bisa sampai sebegitu banyak dan sebegitu besar, dan sepertinya mereka juga kecolongan. Ini baru satu gitu, saya juga mulai berpikir yang lainnya juga bagaimana. Kemendagri ini jangan aktivis lingkungan, karena saya juga bergerak di lingkungan aja yang diawasi, tapi juga mereka yang menggalang dana publik ini, mereka dananya digunakan untuk apa. Dari sisi penegakan hukum tentu saja harus mulai melek transaksi keuangan. Jadi mungkin Mbak Pauline, Mas Ade dan Mas Emerson ini jualannya juga nggak hanya ke ini ya, ke kasus yang udah ada, tapi juga penguatan kapasitas ke lembaga-lembaga pendidikan penegakan hukum. Lembaga perlindungan konsumen, jadi YLKI juga waktu itu turut bersuara. Tapi bagaimana sih nanti pendampingan terhadap mereka yang merasa dirugikan? Kantor akuntan publik tadi Mbak Pauline juga sudah cerita ya. Kalau ada manipulasi laporan keuangan, ada layering, mereka juga turut bertanggung jawab. Tapi apakah mereka juga, kalau mereka punya kode etik nih, mereka juga punya integritas, apakah mereka juga secara lembaga profesi ya juga dituntut untuk melakukan pengawasan secara internal. Media, jadi menurut saya tanpa peran media seperti Tempo, kita nggak akan tahu bahwa dana ini selama ini sudah disalahgunakan, diselewengkan. Jadi menurut saya media juga memiliki peranan yang penting. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, kita ke diskusi ya, ini buat memantik diskusi aja. Terima kasih. Mas Ade, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Dayu. Penjelasannya sangat mencerahkan gitu. Ya Ibu dan Bapak, jelas dari penjelasan Mbak Dayu, fraud ini bukan cuma berdampak buruk hanya pada ACT gitu ya, terutama terkait dengan citra maupun sekarang sedang mulai ditangani oleh aparat penegak hukum, tapi juga berdampak pada lembaga-lembaga yang serupa ya. Orang dikhawatirkan mulai tidak percaya, yang dampak lanjutannya adalah berbagai permasalahan umat yang selama ini bisa ya ditangani oleh lembaga-lembaga filantropi ini bisa terbengkelai. Selain memang tadi Mbak Dayu juga bicara soal opportunity cost gitu ya. Nah, Mbak Dayu juga merekomendasikan berbagai perbaikan sama seperti Emerson di sisi internal kelembagaan lembaga filantropi ini ya, perbaikan atau penguatan tata kelola gitu ya. Jadi pertanggungjawabannya bukan cuma hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kepada Tuhan, tapi juga kepada publik gitu ya. Ini bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga filantropi. Tapi di sisi lain juga lembaga-lembaga ini mesti dipaksa untuk membangun tata kelolanya, gitu ya. Institusi pemerintah juga mesti menekankan agar mereka memperkuat tata kelola. Sebenarnya kalau lembaga-lembaga filantropi ini mencontoh masjid gitu ya, ini kan masjid tiap Jumatan biasanya akan publikasikan kan dari mana dia dapat uang, jumlahnya berapa gitu ya, dan digunakan untuk kepentingan apa saja itu dijelaskan. Gitu. Kalau Mas Eson yang jarang ke masjid biasanya nggak tahu gitu ya, tuh pas ada penjelasan itu lagi tidur gitu ya makanya. Nah, Ibu dan Bapak, sekarang sesi tanya jawab, saya persilahkan kalau ingin bertanya bisa chat di kolom chat atau bisa menanyakan langsung di bagian Q&A gitu ya.
atau kalau tidak puas bisa raise hand nanti ya saya kira nggak perlu raise hand, nanti bisa aja dipromot untuk bertanya langsung kalau tidak puas begitu. Silakan Ibu dan Bapak, atau sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Mas Bimo, tadi sempat disinggung oleh Mbak Dayu ya, terkait dengan ketentuan soal dana dari penyumbang diinvestasikan gitu ya. Apakah setuju atau tidak, dan memang kalau diinvestasikan harus menggunakan dana yang menjadi hak lembaga tersebut atau dipotong dari yang lain gitu ya. Jadi ya mau mana yang digunakan. Saya kira ini bukan pertanyaan hanya buat Mas Eson, tapi juga bisa dijawab oleh Mbak Dayu atau Mbak Pauline gitu ya. Saya persilakan, mau Mas Eson, Mbak Pauline atau Mbak Dayu. Kelihatan Mas Emerson yang udah agak nafsu untuk menjawab. Silakan Mas Eson. Ya, makasih Pak Ade. Jadi sebenarnya pertanyaannya begini. Ketika lembaga filantropi ini ingin menginvestasikan, kalau dibalik ke para penyumbang ikhlas atau enggak, begitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Nah mungkin ini bisa juga ke depan dibuat proses yang lebih transparan dan akuntabel. Jadi tidak hanya bicara deklarasi bahwa dana ini 20% itu buat operasional, tapi termasuk di dalamnya adalah diinvestasikan untuk kepentingan misalnya organisasi. Nah, deklarasi ini jadi penting agar publik bisa mengambil pilihan dia mau menyumbang atau nggak jadi menyumbang. Kan sejauh ini kan ya lagi-lagi tadi tuh karena keikhlasannya dia hanya sumbang tapi nggak mau tahu tuh soal duit ini mau dilariin atau diputar kemana gitu ya. Sisi yang lain tadi menarik Mbak Dayu sampaikan, kita perlu juga misalnya membuat gerakan-gerakan tidak hanya menyumbang tapi meminta pertanggungjawaban gitu, baik laporan keuangan, audit, jadi atau misalnya soal sumbangan ini dilarikan kemana gitu. Jadi ini juga penting, saya pikir ada regulasi yang nantinya mengatur apakah misalnya lembaga filantropi ini bisa berinvestasi, bisa berbisnis gitu ya, dengan menggunakan dana-dana dari donatur ataukah itu dilarang gitu. Kalaupun mungkin boleh, mungkin ketentuannya perlu diperketat lagi. Sejauh ini kan tidak ada kejelasan tuh Pak Ade ya, kalau dari pengamatan saya. Jadi apakah ini boleh diputar ataupun ini nampaknya masyarakat atau penyumbang tidak terlalu peduli, tapi ke depan belajar dari kasus ACT tadi, isu soal transparansi akuntabilitas menjadi satu yang utama. Kalau perusahaan itu sebaiknya jujur di awal, bahkan di website mereka atau form yang dibuat kepada calon donatur menyebutkan bahwa dana ini 20%, 10% itu buat operasional, selebihnya digunakan untuk operasional maupun juga usaha bisnis. Saya pikir tidak ada yang salah Pak Ade. Itu mungkin catatan di saya Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Eson. Mbak Dayu, silakan menanggapi. Iya, sebetulnya sebetulnya kalau di undang-undang yayasan kan diperbolehkan ya, asal tidak melebihi 25% dari kekayaan yayasannya. Dan kita mungkin teman-teman yang usianya lebih muda nggak tahu ada yayasan namanya Bina Swadaya gitu ya. Bina Swadaya ya kan, Bina Swadaya kan sebetulnya ada yayasannya, tapi ada juga kegiatan yang ini ya menghasilkan keuntungan. Dan kalau kita lihat apa yang dimaksud oleh undang-undang yayasan dengan kegiatan usaha itu sejalan dengan misi yayasan, itu dalam bayangan saya langsung Bina Swadaya gitu, karena nggak ada yang nggak ada yang protes gitu, komplain, karena itu sudah pasti cocok gitu kan. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana itu sejalan gitu kan, bagaimana kita bisa tadi seperti disampaikan Mas Emerson, kita bisa tahu gitu kan kegiatan usaha apa aja yang dijalankan, investasi kemana saja. Dan kita sebagai masyarakat bisa menentukan apakah kita mau atau tidak, atau bahkan bisa
melapor ya, pengaduan itu menurut saya penting ya, karena bagaimanapun ini lembaga yang menggalang dana publik gitu kan. Kalau misalnya ternyata itu menyimpang dari tujuan yayasan gitu kan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita sebagai pihak yang juga menyumbang gitu kan, itu bisa ikut menentukan keputusan untuk misalnya menarik penyertaan dan seterusnya. Pertanyaannya itu sih. Kemudian, nah kalau dari sisi regulasi dan pengawasan ya ini yang kalau regulasinya aja masih nggak jelas gitu, mereka kan berarti boleh gitu kan, boleh menanamkan investasi. Tapi ini ya samar gitu ya, terlalu luas gitu kan. Nah, ini juga saya garuk-garuk juga nih gimana caranya gitu ya. Menurut saya sih pengaduan itu penting, transparansi itu penting, dan juga lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi itu juga harusnya berperan di situ. Baik, terima kasih Mbak Tambahan Bayu. Pak Ade izin. Diizinkan Pak Eson? Ya, silakan. Jadi mungkin melengkapi ya. Jadi salah satu isu kenapa transparansi akuntabilitas menjadi sangat penting, ini menarik Pak Ade. Jadi bahkan sebenarnya juga sangat ekstrim adalah ketika misalnya lembaga filantropi ini menginvestasikan dana-dana itu kan sebenarnya berpotensi terjadi tipu muslihat atau praktek penipuan gitu ya. Karena yang publik tahu ini adalah dana itu buat didedikasikan buat sumbangan gitu ya, buat entah korban bencana atau pihak-pihak yang perlu mendapat bantuan gitu. Plus juga mungkin ada isu soal dana operasional yang mungkin sebagian orang tahu. Tapi kalau itu diinvestasikan, ini kan sebenarnya keluar dari rel rel dari niat penyumbang itu ya. Jadi ketika lembaga filantropi itu tidak melakukan kejujuran, mempublish, menginformasikan pada penyumbang bahwa dana itu digunakan juga untuk investasi, saya pikir bisa diproses bahkan ke pidana gitu ya. Dan ini bisa juga jadi catatan gitu agar agar hal ini tidak terjadi ya mungkin perlu dikembangkan ke depan soal perincian gitu ya, soal apakah hanya dana operasional saja atau dengan misalnya diberikan kesempatan bagi lembaga ini melakukan investasi, memutar uang dari umat untuk kepentingan bisnis tapi menunjang lembaga filantropi ini. Mungkin saya ingin menegaskan dari Mbak Dayu, kalau koreksi mau diingatkan Mbak Dayu, Bina Swadaya itu salah satu unit usahanya adalah Trubus dan juga penginapan ya, Wisma Hijau. Jadi dia punya mengembangkan banyak unit bisnis, percetakan, kebun bibit Trubus dan sebagainya. Dan ini selalu jadi tanda kutip referensi ya bagaimana yayasan mengembangkan unit bisnis atau menginvestasikan dana-dana yang berasal dari para penyumbang. Itu Pak Dek. Baik, kalau pemuda pada masanya tahu Bina Swadaya Mbak Dayu ya. Mbak Pauline, silakan menambahkan pertanyaan terkait dengan investasi dana umat ini gitu ya. Tapi kalau kemudian di luar besarannya melebihi batas yang sudah ditetapkan, apakah itu bisa masuk kategori penipuan dan bisa dipidanakan begitu? Mbak Pauline mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih untuk ini Pak Bimo yang bertanya ya. Ya, Mbak Bimo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi kalau mungkin saya akan mengkritisi dari dua ranah. Yang pertama adalah tentang konsep perjanjian dan juga yang kedua adalah konsep tentang si yayasan ini bicara tentang laporan keuangannya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang konsep perjanjian, berarti ini kan sebenarnya kesepakatan dua belah pihak, yang dimana harusnya di sini secara transparan, misalnya, contoh, yayasan bilang bahwa semua dana yang akan diperoleh itu akan dialokasikan untuk A, B, C, D. Nah, sudah sioknya seharusnya jikalau misalnya ada potongan-potongan, pada akhirnya nanti akan ada beban-beban yang harus ditanggung sekian persen. Nah, ini kan seharusnya
sudah di-mention atau sudah dijelaskan dulu sebenarnya ketika pada awalnya. Karena tadi konsep perjanjian ada kesepakatan, dua belah pihak menyetujui, di mana di situ harusnya secara transparan juga sudah dijelaskan bahwa ketentuan pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu pertama tentang konsep yang kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan KUH Perdata. Kemudian yang kedua ada juga kalau kita lihat undang-undang yayasan, ada loh kewajibannya undang-undang yayasan itu harus membuat laporan keuangan, yang dimana dia harus mempublish laporan keuangan secara benar, akurat, dan juga tidak boleh ada penyesatan di dalamnya. Nah, ini pun yang akan menjadi titik kunci bahwa jikalau kayak tadi misalnya, kita sudah sebutkan bahwa dalam ketentuannya bahwa donasi ini memang tidak 100% akan disumbangkan, tapi akan ada untuk manajemen sekian, akan ada untuk biaya operasional sekian. Nah, itu misalnya sudah diakui, kita cek lagi laporan keuangannya. Yang dia sebutkan benar dikerjakan atau tidak. Karena di situ pun kan ada konsekuensi hukumnya juga ketika mereka mengatakan atau membuat laporan keuangannya secara tidak benar. Nah, itu sih jadi kalau misalnya dibilang ini menjawab pertanyaan apakah ini sebaiknya seperti itu, ya itu saya balikkan lagi kalau dengan ketentuan yang ada yang sudah kita miliki itu seperti apa. Mungkin itu Mas Ade sedikit tambahannya. Baik. Nah, ini sambil menunggu yang lain bertanya, ini tadi kan Mbak Pauline menjelaskan bahwa dalam kasus ACT mereka membuat skema bisnis dengan struktur yang agak kompleks gitu ya, dibuat berbelit-belit gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah ini boleh diinvestasikan atau tidak, tapi proses investasinya juga dibuat berbelit-belit. Ini kalau pengalaman dari menangani banyak kasus itu, dan saya kira nanti juga bisa dijawab Mbak Dayu, ini biasanya motifnya apa sih membuat investasi kok dibuat berbelit-belit seperti ini? Ini bukan bermaksud bersuuzon ya kepada ACT gitu ya. Tapi menurut Mbak Pauline atau Mbak Dayu, nanti Eson juga bisa tambahkan, biasanya apa dibuat seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Adi untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya motifnya bisa jadi beragam ya Mas Adi. Tapi ada dua hal yang biasanya kita lihat paling banyak. Pertama adalah kepentingan pribadi dari si petingginya. Dan yang kedua adalah bahwa memang perusahaan ini hanya perusahaan dalam tanda kutip nomini yang digunakan oleh ada pihak lain yang jauh lebih besar. Jadi kalau yang pertama, kalau dari internalnya, jadi memang pada asalnya perusahaan ini misalnya didirikan memang dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan apa yang disebutkan undang-undang ataupun ada ART mereka. Tapi berjalannya entah mungkin kalau kita bicara ada konsep fraud triangle, ada karena pressure kah, ada karena opportunity, dia pada akhirnya melihat ada kesempatan, wah uang banyak pada akhirnya bisa juga nih kita ambil, ataupun juga rasionalisasi, misalnya tempat lain juga hal seperti ini sering terjadi kok. Nah karena tiga aspek ini pada akhirnya ketika ini berjalan operasional, apakah itu manajemennya, apakah itu pendirinya, melihat ada tadi pada akhirnya terbesit keinginan untuk melakukan fraud itu. Nah, itu makanya terjadi salah satu caranya dia buat layering strukturisasi yang banyak supaya tadi dana yayasan karena tujuannya sudah seharusnya sudah sangat rigid bahwa pengalokasian dana harus misalnya harus diinvestasikan ke badan amal lainnya atau misalnya bahwa harus diinvestasikan ataupun dikeluarkan hanya untuk pengeluaran operasional perusahaan ataupun misalnya bahkan udah diketentukan bahwa gaji dari si manajemen itu maksimal sekian persen dari donasi misalnya. Nah, ada rambu-rambu yang dimana membuat mereka tidak bisa serta-merta langsung mengeluarkan uang dari yayasan itu langsung ke dompet pribadi mereka dalam tanda kutip. Pada akhirnya mereka buat beberapa skema lah. Termasuk salah satunya strukturisasi yang jelimet ataupun yang ribet. Jadi contohnya, misalnya, kalau ada dana donasi nih, saya donatur, saya masukin ke, taruhlah bukan ACT, yayasan A misalnya.
yayasan A harusnya dia alokasikan misalnya untuk bencana alam di mana daerah, misalkan Semarang misalnya. Kalau misalnya dia langsung alokasikan, misalnya saya ngasihnya 10 juta, nanti kemudian dipotong biaya operasional mungkin, ataupun ada biaya manajemen yang ada batas maksimalnya, misalnya ada 12,5% atau berapa itu, kemudian akhirnya dialokasikan ke sebencana alam di Semarang, otomatis nilainya tadi masih jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya saya buat satu layering lagi. Jadi sebelum si yayasan A ini mengirimkan ke Semarang, ada lagi nih, dia harus mengirimkan ke perusahaan lain. Yang dimana perusahaan lain pasti dia akan mau cari untung juga. Bilang lagi, dipotong lagi biaya operasionalnya, dipotong lagi ada biaya manajemennya. Baru kemudian baru disalurkan ke penerima manfaat akhir, itu si bencana di Semarang. Nah, di sini karena adanya banyak strukturisasi ini, makanya banyak dana operasional yang pada akhirnya kepotong oleh si perusahaan-perusahaan ini. Nah, inilah yang menjadi celah sih dalam tanda kutip manajemen yayasan ini pintu masuk untuk mengambil dana-dana tadi. Dalam tanda kutip fraud-nya adalah dilakukan tadi dengan biaya manajemen beberapa perusahaan yang dibuat struktur seperti itu. Atau yang kedua, misalnya bisa jadi si perusahaan ini memang didirikan, maksud dan tujuannya adalah untuk ada di atasnya lagi. Jadi memang digunakan strukturisasi yang sangat ribet dan jelimet untuk memang tujuannya untuk money laundering. Jadi dua hal itu yang biasanya kita lihat paling banyak aspeknya terjadi. Kenapa sih segitu ribetnya struktur korporasi atau perusahaannya? Mungkin itu Mas Ade. Baik, Mbak Dayu mau menambahkan sebelum nanti Mas Bimo mau menanyakan secara langsung? Kayaknya mending Mas Bimo dulu deh, Mas Ade. Baik, oke, Mas Bimo saya promote jadi panelis, jadi bisa bertanya lebih lebih jelas. Silakan Mas Bimo. Terima kasih Mas Ade. Salam kenal semuanya. Kalau sama Mas Merson, saya dulu jadi wartawan, suka meliput beliau ini waktu jadi pegiat anti korupsi. Terima kasih pembahasannya seru. Terima kasih Mas juga Bimo, pegiat anti korupsi. Oh iya, siap. Maksud saya di lembaga yang itu tuh gitu. Oke. Saya sepakat, saya juga termasuk orang yang agak kecewa dengan pemberitaan itu ya, pengelolaan yang salah apa gitu ya, apalagi saya juga secara aktif memberikan donasi ke sana gitu ya, walaupun setelah saya telusuri itu ternyata oknum-oknumnya, maka ada pembersihan dan lain-lain gitu. Dan saya sepakat tadi Mas Adi sampaikan ini adalah bagaimana ke depannya lembaga-lembaga lain mengembalikan trust publik. Nah, ini makanya menjadi menarik. Nah, tadi yang saya tanyakan, karena saya juga terlibat bantu beberapa klien gitu ya, yang basicnya mungkin seperti lembaga tempat mengajarnya Mbak Dayu gitu ya. Kalau kampus-kampus universitas ini kan bentuknya yayasan gitu ya, dan yayasan ini sudah jelas garisnya gitu. Tadi disampaikan juga boleh investasi maksimal 25%. Tapi yang lebih saya melihat untuk pengelolaan itu, karena kan ada ketentuan dari Kemenak itu 20%, Kemensos 13,5%, kalau zakat itu 2,5%, ini kan garisnya udah jelas. Dan bagian-bagian yang diambil oleh si pengelolanya ini, itu jadi hak pengelola, terserah pengelolanya menggunakan untuk apa kan gitu. Nah yang saya tanyakan sebenarnya, karena banyak dilakukan paling banyak di yayasan universitas gitu ya, mereka menunjuk operator yang berbentuk PT, dan ini yang secara profesional mereka mengelola dana yang memang menjadi hak mereka. Entah itu disebut manajemen fee atau apapun, disitulah yang seharusnya itu diinvestasikan gitu, karena sudah terpisah dari peruntukan donasi ataupun penggunaan dana yang sesuai peruntukan gitu. Nah, maksud saya tadi di slide-nya Mas Merson itu sampaikan bahwa perlu persetujuan dari donatur gitu ya, atau penyumbang untuk investasi. Nah, ini mungkin ada nggak ya ketentuannya gitu ya. Misalnya, kan kalau memang itu tadi misalnya untuk banjir, itu jelas harus dialirkan untuk banjir gitu ya. Itu
clear. Nah, misalnya karena masalah infak sedekah ini nggak clear gitu ya, batasannya di Quran, hadis, bahkan di peraturan katanya di Kemenak saya lagi cari juga itu 20% maksimal. Apakah ada 20%-nya kalau kemudian itu menjadi haknya lembaga sosial yang ngelola, dia pakai buat gaji kah, buat investasi atau operasional dia atau apa-apa. Nah itu kalau diinvestasikan apa memang harus ada persetujuannya, Mas? Ini jadi menarik menurut saya pembahasan ke depannya, karena di situ jadi titik ini jadi miskelola, bahkan jadi bahasanya tadi penggelapan gitu ya, atau bagaimana. Itu tadi Mas sebenarnya, kalau tentang batasan yayasan 25% dan lain-lain, saya rasa itu sudah clear gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Mbak Dayu, Mas Eson, Mbak Pauline, silakan. Saya kembali ke tempatnya Mas Bimo ya. Kayak Mas Eson deh yang masih menjadi penggiat anti korupsi. Silakan. Sekarang udah nggak terlalu giat, Mbak. Jadi ini yang kemudian menjadi rancu ya. Ada beberapa peraturan. Kenapa tadi ada idenya soal regulasi, perlu diatur ulang soal regulasinya. Nah, ketika misalnya ACT atau lembaga-lembaga lain, barangkali dia mendirikan basis badan hukumnya itu adalah yayasan. Nah, tadi seperti yang disampaikan, yayasan itu tanda kutip bisa juga melakukan praktek-praktek tadi, memutar uang dan sebagainya untuk kepentingan yayasan. Nah, ini kan ada bukan dualisme ya, isunya. Satu sisi dia yayasan, ada juga isu yang lain adalah peraturan menteri peraturan di Kementerian Kemensos, ada lagi juga Kementerian Agama. Nah, akibat beberapa aturan ini kemudian bisa saja nanti pihak ACT akan berdalih dasar yang saya pakai adalah undang-undang yayasan, tidak terkait dengan peraturan menteri Kementerian di Sosial misalnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dicari jalan keluar ya. Kira-kira ke depan itu perlu nggak sih dibikin keseragaman misalnya tentang peraturannya agar lembaga filantropi ini menjadi tertib. Bikin syaratnya seperti apa, proses operasional seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak, itu mungkin juga perlu diatur ya. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan ya tadi itu dicari mereka regulasi-regulasi yang menguntungkan. Jadi kalau aturannya itu nggak terlalu menguntungkan, nah gue berinduk atau gue berpedoman pada undang-undang yayasan. Tapi di sisi yang lain dia juga akan pakai misalnya peraturan di Kementerian Sosial. Nah ini yang kemudian bisa menimbulkan confuse gitu ya. Nah seperti yang disampaikan sebelumnya, saya sendiri lebih mendorong sebenarnya ada keterbukaan atau kejujuran dari lembaga filantropi ini ke depan ya, sebut saja di awal, bahkan mungkin di form atau bahkan di website mereka izin tanda kutip atau misalnya pengalokasian dana dari sumbangan umat atau publik ini untuk kepentingan A, B, C, D, E misalnya begitu. Ketika publik itu baca, dia akan mengambil pilihan mau menyumbang atau tidak menyumbang gitu. Ataupun kalau penyumbang, dia misalnya punya hak misalnya meminta laporan dan sebagainya. Karena ya tadi alokasinya kan tadi disampaikan Mas Bimo misalnya buat korban banjir ya. Pastinya publik akan marah atau penyumbang akan marah, kok duitnya dibuat investasi. Bahkan saya kalau mau misalnya tanda kutip mungkin jujur ya, misalnya digunakan 20% buat buat operasional, mungkin juga akan bertanya kok ini gede banget, regulasi dari mana dan sebagainya. Nah, sepanjang regulasinya tidak dibuat sangat ketat dan kemudian tidak ada dari itikat baik dari lembaga ini untuk melakukan proses pembenahan, ya lagi-lagi tadi korbannya adalah umat si penyumbang donasi ini, Pak Ade. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan mungkin karut-marut yang atau misalnya benang kusut yang sebaiknya perlu dicari jalan keluarnya gitu ya oleh pemerintah. Jadi berupaya menertibkan lembaga-lembaga filantropi ini agar
kejadian-kejadian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan itu bisa dicegah di kemudian hari, Pak. Itu Pak Dek. Oke, Pak Ihsan. Mbak Dayu mau menambahkan sekaligus closing statement, saya kira kan udah lebih dari jam 12, silakan Mbak Dayu. Oke, siap. Saya nggak akan menambahkan, tapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh panelis lain ya, keterbukaan itu penting, pengawasan itu penting, dan mungkin kalau kita lihat dari regulasi, memang ada yang diperbaiki, tapi bahkan sebelum kita memperbaiki regulasi, menurut saya pengawasan, transparansi, dan kita juga sebagai masyarakat juga harus menuntut lembaga-lembaga ini untuk bertanggung jawab dan akuntabel. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dayu. Mbak Pauline, sekalian closing statement, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ade. Nah, mungkin kalau misalkan kalau dari saya singkat saja bahwa ketika misalnya contoh dari kasus ACT ini, semoga ke depannya kita tidak hanya melakukan ada yang namanya konsep investigasi atau penyidikan atau pemidanan terhadap ACT saja, tapi kita juga perlu aware ada pola-pola serupa yang mungkin bisa kita tarik pembelajarannya. Ini akan bisa menjadi preventif untuk supaya tidak terjadi kasus serupa di masa yang mendatang. Nah, itu mungkin dari saya sedikit, Pak Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Karena waktu sudah lebih dari rencana kita, jam 12. Saya kira diskusi yang menarik ini kita akhiri. Sebelum diakhiri, ada beberapa catatan. Kasus ACT ini jangan sampai merusak kedermawanan publik gitu ya. Jangan sampai ranking Indonesia ranking 1 jadi turun ke ranking paling bawah gitu ya gara-gara kasus ini. Karena itu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kepercayaan publik, memperkuat kepercayaan kepada lembaga-lembaga filantropi, penanganan penyelesaian kasus ACT ini menjadi hal penting supaya ada efek jerah dan efek takut gitu ya. Jadi bukan cuma takut kepada Allah, tapi juga takut kepada publik yang menjadi penyumbang. Karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti usulannya Mbak Dayu dan teman-teman panelis yang lain. Dari sisi lembaga filantropi penting untuk membangun tata kelola, ada pengendalian fraud, pengendalian suap, termasuk di dalamnya membuat lebih akuntabel ya, kepada masyarakat. Saya kira selama ini ada juga beberapa lembaga yang kalau kita nyumbang dia kirim email ya, kalau tidak salah sumbangannya, laporan keuangannya seperti ini, dan saya kira itu bisa jadi contoh, dan itu bukan hal yang sulit. Itu hal yang mudah dilakukan dan justru itu akan penting karena orang penyumbang akan jauh lebih percaya kepada lembaga-lembaga yang akuntabel dibanding lembaga-lembaga yang tidak akuntabel. Yang kedua, bagi penyumbang publik penting tidak kita harus ikhlas, tapi juga mesti pastikan agar sumbangan ini digunakan sesuai dengan akad awal gitu ya. Akad awalnya misalnya untuk banjir ya dipakai untuk kepentingan korban banjir, bukan kemudian diinvestasikan untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Kalau akad awalnya untuk rakyat jelata ya dipastikan untuk rakyat jelata, bukan untuk rakyat jelita gitu ya. Nah, yang terakhir ya pemerintah memastikan juga agar ada regulasi yang cukup baik untuk mengawal niat baik lembaga filantropi, mengawal niat baik masyarakat, termasuk di dalamnya membuat mekanisme pengaduan. Gitu. Ketika ada masyarakat yang ingin komplain, ini mesti diadukan ke siapa gitu ya. Jadi saya kira itu poin-poin diskusi kita hari ini. Ibu dan Bapak, saya mengingatkan juga untuk mengisi absensi. Bagi yang berminat untuk mendapatkan sertifikat, sudah kami share di link chat link sertifikatnya, termasuk Ibu dan Bapak mesti subscribe channel kami Satu Visi Utama. Di channel ini banyak diskusi-diskusi yang menarik gitu ya, pembahasan-pembahasan terkait dengan isu anti korupsi, wabil khusus terkait dengan isu fraud. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah sangat baik mencerahkan kita semua, Mbak Dayu, Mbak Pauline, Mas Emerson. Saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman peserta diskusi. Ini ada
Pak Roy, Mas Paku, dan teman-teman semua. Dan nantikan diskusi-diskusi Visi Integritas hanya satu visi utama tiap Sabtu dengan tema-tema yang saya kira aktual dan mencerahkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please leave a message.